Kini, kakak laki-laki Yumiko pun terdiam. Rasa putus asa muncul di hati mereka bersamaan. Para kaligrafer Jepang yang, seperti mereka, sedang mengamati Zhao Chen di ruangan itu semuanya dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, beberapa orang, karena putus asa, mengembangkan kekaguman yang mendalam terhadap Zhao Chen. Ini bermula dari kecenderungan bawaan orang Jepang untuk memuja yang kuat. Begitu seseorang melampaui mereka berkali-kali lipat, mereka mengembangkan rasa kagum, menerima perlakuan buruk apapun dengan senang hati. Setelah itu, orang-orang Jepang ini menjadi penggemar berat Zhao Chen, memujinya di setiap situasi dan tempat, tidak hanya lebih terang-terangan daripada orang Tiongkok, tetapi bahkan bangga dengan fakta bahwa Zhao Chen telah menambahkan kata-kata pada nama mereka. Ketika Zhao Chen mengetahui hal ini, ia merasa geli sekaligus jengkel. Selain kaligrafer Jepang itu, beberapa orang lain juga memperhatikan Zhao Chen dari bayangan di luar hotel. Salah satu dari mereka berbisik, "Tuan, Zhao Chen ini agak aneh." "Apa yang aneh?" tanya orang di tengah, yang tak lain adalah Ying Naiji, yang datang ke Rongcheng untuk menyelidiki penyebab kematian Hong Yan atas perintah Ratu Semut. Bawahannya menjawab, dilihat dari usia Zhao Chen, dia baru berusia awal 20-an. Namun dia telah mencapai prestasi yang sangat tinggi di bidang kedokteran dan kaligrafi. Ini sungguh luar biasa. Takano Matsuri mendengus, "Kau benar, anak ini memang agak aneh. Dia mungkin diajari ilmu pengobatan dan kaligrafi oleh seorang guru penyendiri. Tapi dia bukan orang yang kita cari." Bawahan itu bertanya dengan bingung, "Bagaimana Anda bisa begitu yakin, Tuan, bahwa dia bukan orang yang kita cari?" Takano Matsuri menjawab, "Karena saya tidak melihat energi spiritual apapun dalam dirinya. Kondisi fisiknya memang lebih kuat daripada orang biasa. Tidak mengherankan jika dia seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok dan tahu beberapa latihan untuk memperkuat tubuh. Tapi mustahil baginya untuk membunuh Hong Yanlai dengan itu. Mungkinkah dia menyembunyikan energi spiritualnya?" Saran bawahannya. "Apa? Kamu meragukan penglihatanku?" Takano Matsuri tiba-tiba berbalik, menatap bawahannya dengan tatapan tajam. Pupil matanya, tidak seperti orang biasa, berwarna merah tua yang menyeramkan. Dia berkata dengan dingin, "Di bawah mata dewa saya, para kultivator di bawah alam transenden tidak dapat menyembunyikan kekuatan mereka, apapun rahasia atau harta magis yang mereka gunakan. Zhao Chen baru berusia awal 20-an, mustahil baginya untuk berkultivasi ke alam transenden, bukan?" Tanpa dia sadari, teknik penyembunyian Qi milik Zhao Chen telah disempurnakan oleh Wu Peng, dan bahkan dengan mata dewa dan kemampuan supernaturalnya, sekuat apapun teknik persepsinya, dia tidak akan pernah mampu menembusnya. Bawahan itu, yang bermandikan keringat dingin, buru-buru berkata, "Saya salah bicara. Tolong hukum saya, Tuan." Ying Naiji melambaikan tangannya, "Baiklah, aku bukan tipe orang yang keras terhadap bawahanku. Dalam 2 hari terakhir, kami telah menyelidiki secara menyeluruh semua orang yang terlibat dalam penangkapan Hong Yanlai. Tetapi mereka semua orang biasa. Termasuk polisi bernama Wang Peu itu. HMPH. Polisi Rongcheng mengatakan bahwa Hong Yanlai ditembak dan dibunuh oleh petugas junior itu. Bagaimana mungkin? Hong Yanlai adalah seorang kultivator tingkat Jingjing. Bagaimana mungkin pistol polisi membunuhnya? Sungguh lelucon. Aku pergi ke pulau itu, ada sisa-sisa energi spiritual di sana. Pasti ada seorang kultivator yang mengikuti polisi ke pulau itu, dan memanfaatkan kecerobohan Hong Yanlai untuk menyergap dan membunuhnya. Awalnya aku mengira kultivator ini adalah salah satu dari Zhao Chen dan kelompok polisinya. Sekarang tampaknya mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya digunakan untuk mengalihkan perhatian Hong Yanlai." Salah satu bawahan menyarankan, meskipun Tuan Hong Yanlai tidak dibunuh oleh orang-orang ini, beliau bisa dianggap mati karena mereka. Mengapa kita tidak membunuh orang-orang ini dan menggunakan darah mereka untuk menenangkan arwah Tuan Hong Yanlai di surga? Baiklah. Setelah berpikir sejenak, Takano Matsuri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Misi kita adalah menemukan kultivator yang membunuh Hong Yanlai, membunuhnya, dan membawa kunci serta kepala itu kembali kepada Ratu Semut. Sedangkan Zhao Chen, Xian Hong, dan yang lainnya, mereka hanyalah semut. Membunuh mereka memang mudah, tetapi itu tidak akan membantu misi kita. Malah, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saat ini, sebaiknya kita tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu." "Ya?" jawab beberapa bawahan dengan suara berat. Setelah melirik mobil yang melaju kencang, Takano Matsuri dan anak buahnya berbalik dan pergi tanpa suara. Di dalam mobil, Zhao Chen menatap kucing putih yang telah lengah, lalu menyipitkan matanya dan berkata, "Orang itu sudah pergi." "Guru, apa yang terjadi?" Li Chenghao berbalik dan bertanya. Zhao Chen menjawab, "Seseorang sedang mengawasi kita tadi, dan Xiao Bai memberi kita peringatan." Li Chenghao mengangkat alisnya. Ia tahu betul bahwa sesuatu yang bisa membuat kucing putih itu memperingatkannya jelas bukan orang biasa. Jadi ia segera bertanya, "Di mana itu?" Setan rubah juga mengangkat kepalanya, tampak terkejut. Zhao Chen menunjuk ke tempat Ying Naiji dan yang lainnya bersembunyi. Mereka bersembunyi di tempat gelap itu, tapi sekarang mereka sudah pergi. "Pencuri semut."
seru wanita tulang yang sedang mengemudi. Zhao Chen mengangguk kemungkinan besar. Mereka di sini untuk balas dendam, untuk mendapatkan kembali kuncinya. Mereka jadi curiga pada kita? Tanya Li Chenghao dengan ekspresi serius. Zhao Chen merenung sejenak dan berkata, seharusnya tidak ada, kalau tidak mereka tidak akan pergi. Li Chenghao mengerutkan kening dan berkata, mereka datang ke rumah kita untuk menindas kita. Bukankah seharusnya kita menghabisi mereka? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, membunuh mereka mungkin akan menarik lebih banyak pencuri. Li Sungho berkata dengan enggan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Bukankah kita hanya akan melakukan sesuatu? Zhao Chen tertawa, saya sudah melakukannya. Li Sungho bertanya dengan heran, hah? Kau sudah melakukannya? Kapan itu terjadi? Kok aku tidak tahu? Zhao Chen tersenyum dan berkata, setelah membunuh pencuri semut di Taman Ronghu dan mengambil kunci ini, aku sudah membuat rencana. Apa kau tidak terkejut kota Midobi tidak muncul selama 2 hari terakhir? Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku bertemu Mitua. Bukankah dia ada di kediaman hantu? Tanya Li Chenghao. Mi Duobi Zhenjiu adalah seorang kultivator hantu. Meskipun kekuatannya cukup untuk membuatnya terlihat di depan orang-orang, ia biasanya mematuhi perintah wanita tulang dan bekerja sama dengan anggota Tachibana Hayaki di kediaman hantu untuk membantu Zhao Mei melatih para prajurit hantunya. Zhao Chen tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Wanita tulang menjawab untuknya malam itu juga. Tuan menyuruhku mengirim kota Midobi untuk naik kereta peluru menuju Shanghai. Kenapa begitu? Tanya Li Chenghao bingung. Apa hubungannya ini dengan berurusan dengan pencuri semut? Zhao Chen menjawab, setiap hari, saya menggunakan teknik pelacakan untuk menemukan tempat persembunyian para anggota tingkat tinggi pencuri semut, lalu menghubungi kota Midobi untuk memberitahu. Ia kemudian mencari warnet di kota-kota di sepanjang rute antara Chengdu dan Shanghai dan memposting alamat-alamat ini di forum-forum kultivator. Di dunia kultivasi, pencuri semut bagaikan tikus yang menyeberang jalan, dibenci semua orang. Begitu keberadaan mereka terbongkar, para kultivator di sekitar akan secara spontan membentuk tim untuk menyerang mereka. Namun, para pencuri semut juga telah mendapatkan pengalaman. Meskipun serangan 2 hari terakhir ini telah membuat mereka kacau dan menyebabkan beberapa kerugian, hasilnya tidak sehebat yang sebelumnya. Fakta bahwa para pencuri semut dapat tumbuh dan berkembang pesat di dunia kultivasi menunjukkan bahwa para pemimpin mereka tidaklah sederhana. Serangan-serangan sebelumnya mengejutkan mereka, tetapi kini mereka telah merancang langkah-langkah penanggulangan. Zhao Chen yang mengungkap keberadaan mereka dan memancing para kultivator untuk menghabisi mereka jauh lebih tidak efektif daripada sebelumnya. Namun, masalah ini tetap membuat para pencuri semut kewalahan dan kelelahan. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa alamat mereka terbongkar begitu detail dan menyeluruh. Dan setiap hari, alamat baru mereka dipantau. Informasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa diperoleh orang luar, pasti ada mata-mata. Dan mata-mata tingkat tinggi itu, yang mampu mengetahui banyak informasi intelijen. Dalam 2 hari terakhir, meskipun para pencuri semut tampak tenang dan menangani berbagai hal dengan mudah, pada kenyataannya, mereka, terutama para petinggi, saling curiga dan mengawasi satu sama lain. Benih pertikaian telah ditabur dan tinggal menunggu untuk meledak. Inilah tujuan rencana Zhao Chen. Setelah mendengarkan cerita Zhao Chen, Li Chenghao tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik, berpikir dalam hati. Meskipun aku sudah berubah menjadi manusia, kecerdasanku tetap tak sebanding dengan manusia. Rencana guru sungguh kejam. Manusia sungguh mengerikan, kami para beruang jauh lebih sederhana. Iblis rubah memuji, lumayan, lumayan. Rencana dan perhitungan ini hampir merampas sepertiga kejayaanku sebelumnya. Namun, tidak mudah memicu pertikaian di antara para pencuri semut hanya dengan membocorkan beberapa informasi alamat. Memang tidak mudah, Zhao Chen mendesah. Sayangnya, kita tidak pernah melihat seperti apa rupa para petinggi pencuri semut. Tidak ada foto mereka di forum kultivator juga. Kalau tidak, kita bisa saja menggunakan teknik penyamaran untuk menyamar sebagai mereka, membuat rencana lebih lengkap dan menyebabkan pertikaian di antara para pencuri semut terjadi lebih cepat dan lebih intens. Iblis rubah itu mengangguk dan berkata, sejauh ini, rencanamu cukup efektif. Mari kita jalankan selangkah demi selangkah. Selama pencuri semut itu lebih sering muncul, kita pasti akan menemukan kesempatan untuk menipu mereka. Setelah tinggal bersama Zhao Chen selama beberapa waktu, ia pun menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi pelayan Zhao Chen dan mulai membantu Zhao Chen berpikir dan memberinya nasihat. Benar, cepat atau lambat kita akan menemukan kesempatan dan membunuh mereka. Zhao Chen mengangguk setuju. Para pencuri semut telah menjadi musuhnya beberapa kali, dan bahkan hampir membunuhnya. Dia tidak bisa tenang sampai dia menghabisi mereka. Lagi pula, para pencuri semut adalah musuh dunia kultivasi. Melenyapkan mereka akan menjadi cara untuk melenyapkan kejahatan dan melindungi jalan kebenaran. Li Chenghao tak kuasa menahan diri untuk mundur, merasa bahwa Zhao Chen dan siluman rubah itu sangat menakutkan. Sambil menggelengkan kepala, ia bergumam, dibandingkan menggunakan trik, aku masih lebih suka bertarung langsung.
mengalahkan mereka satu persatu, atau dua sekaligus. Aku juga ingin melakukannya, tapi sayangnya, aku tidak cukup kuat, desah Zhao Chen. Kalau kita cukup kuat, kenapa kita harus menggunakan taktik ini? Kita bisa maju dan menghancurkan mereka. Entah mereka pencuri semut atau pencuri kumbang kotoran. Sayangnya, kita jauh dari sekuat itu. Dalam situasi ini, menghabisi orang-orang yang dikirim oleh pencuri semut hanya akan membuat mereka waspada. Kita bisa membunuh satu atau dua, tapi bisakah kita membunuh 10 atau 20? Atau bahkan ratusan atau ribuan? Li Chenghao terdiam, karena ia tahu Zhao Chen benar. Bertindak gegabah sebelum kekuatannya cukup hanya akan berujung pada kematian. Zhao Chen merenung lagi namun, akan sangat merepotkan jika mata-mata yang dikirim oleh pencuri semut terus-menerus berada di sekitar Rongcheng. Kita perlu memikirkan cara untuk memancing mereka pergi. Ia membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan bendera komando hitam, yang merupakan senjata ajaib yang sama, bendera pembunuh jiwa, yang pernah digunakan Hong Yanlai sebelumnya. Dia melepaskan jimat pengangkut 5 hantu, memanggil 5 hantu, dan menyerahkan bendera jiwa jahat kepada mereka, sambil memberi instruksi, pindahkan bendera ini ke tempat sampah manapun di distrik Shapingba di kota pegunungan ini. Kelima hantu itu membungkuk dan menerima perintah, mengambil bendera jiwa iblis, dan segera menghilang. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Li Chenghao bingung. Zhao Chen berkata, artefak ajaib ini telah dimantrai. Para pencuri semut dapat menggunakan mantra ini untuk menemukan dan melacak posisinya. Sebelumnya, artefak ini ada di cincin penyimpananku, dan mantranya tidak berfungsi. Tapi sekarang berbeda. Selama para pencuri semut menggunakan mantra ini, mereka dapat menemukannya di kota pegunungan. Menurutmu apa yang akan dipikirkan para pencuri semut? Li Chenghao segera mengerti mereka akan curiga bahwa orang yang membunuh rekan mereka telah meninggalkan Rongcheng dan muncul di Shancheng? Benar. Zhao Chen mengangguk dan berkata, aku masih menyimpan beberapa barang di cincin penyimpananku yang kutemukan di semut pencuri itu. Itu cukup untuk mengirim mata-mata ini ke seluruh negeri. Mungkin aku bahkan bisa membawa mereka ke luar negeri. Li Sungho tidak dapat menahan tawa haha. Saya yakin mereka akan sangat bosan hingga mempertanyakan keberadaan mereka. Di tengah tawa dan obrolan, rombongan tiba di bandara. Yingji dan Hao Li sudah ada di sana. Setelah bertemu di bandara, mereka bertiga, bersama Li Chenghao dan Hone, naik pesawat menuju Shanghai. Sementara itu, Takano Matsuri dan anak buahnya, seperti yang diduga, jatuh ke dalam perangkap Zhao Chen dan naik kereta cepat ke Shancheng untuk melakukan investigasi baru. 3 jam kemudian, pesawat yang membawa Zhao Chen dan yang lainnya mendarat di Bandara Internasional Pudong, Shanghai. Begitu mereka turun, mereka melihat Cheng Haoyu dan Midobi Zhenjiu. Midobi Zhenjiu juga tiba di Shanghai hari ini, hanya 2 jam lebih awal dari Zhao Chen dan yang lainnya. Setelah menghubungi Cheng Haoyu, ia dijemput dan diantar ke bandara. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah kafe internet, berganti penampilan, dan memposting alamat anggota tingkat tinggi pencuri semut yang bersembunyi hari ini di forum kultivator. Beberapa menit setelah ia pergi, sekelompok orang menyerbu masuk ke warnet. Setelah pencarian menyeluruh, mereka pergi sambil berkata, sialan, dia kabur lagi, membuat semua orang di warnet bingung, bertanya-tanya apakah itu gangster yang ingin balas dendam atau polisi yang sedang melakukan penangkapan. Begitu Cheng Haoyu melihat Zhao Chen, ia langsung membuka tangannya dan memeluknya dengan hangat. Kakak Zhao, lama sekali. Aku sangat merindukanmu. Sialan, kau hanya memikirkan saudara Zhao, tidakkah kau memikirkan kami? Hao Li berjalan keluar dari belakang Zhao Chen dan mengeluh. Haha, Fatih Hao, aku juga merindukanmu. Cheng Haoyu memeluknya dengan hangat lagi, lalu mencoba memeluk Yingji, namun ditolak. Yingji berkata dengan nada jijik, jangan sentuh aku, atau aku akan mengebiri kamu. Cheng Haoyu menggigil ketakutan. Apa kau harus sekejam itu? Suster Ying, aku berada di jalur kultivasi ganda. Kalau kau mengebiriku, bagaimana aku bisa berkultivasi? Kota Midobi melapor kepada Zhao Chen dan wanita tulang tuan Zhao. Tuanku, aku telah menyelesaikan tugas yang kau berikan kepadaku. Ya, aku melihatnya. Kerja bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Zhao Chen tersenyum dan memuji, lalu mengeluarkan sebotol pil kondensasi Qi dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke kota Midobi. Ini hadiah untukmu. Midobi menatap wanita tulang itu cukup lama dan mendengarnya berkata, terimalah ini sebagai hadiah dari gurumu. Baru setelah itu ia berterima kasih kepada Zhao Chen dan memasukkan pil kondensasi Qi ke dalam dadanya. Cheng Haoyu terkejut melihat ini. Ia mengira kota Midobi adalah arwah hantu yang ditampung Zhao Chen Xin, tetapi ternyata bukan. Ia pun bertanya, saudara Zhao, ada apa? Zhao Chen tersenyum dan memperkenalkan kepada semua orang ini adalah pengikut Bai Mei, Midobi Shigehisa. Midobi Shigehisa? Seorang pengikut? Mungkinkah si Rai benar-benar putri Dewa Petir, Tachibana Ginchio, yang dikenal sebagai Plum Putih Chikuzen? Tanya Hao Li heran, mulutnya menganga. Zhao Chen mengangguk dan berkata,
Benar. Astaga. Saudara Zhao, aku benar-benar terkesan. Kau benar-benar berhasil menjadikan Tachibana Ginchio sebagai rohmu. Seru Hauli iri. Sebagai seorang otaku pada umumnya, selain manga, ia juga menyukai game. Tachibana Ginchio adalah seorang prajurit wanita yang sangat terkenal dan sering muncul dalam game seperti Sengoku Musou dan Nobunaga X Ambition. Ia bahkan punya beberapa komik buatan penggemar yang menampilkan Tachibana Ginchio di komputernya. Sebaiknya ia sembunyikan komik-komik itu saat kembali. Kalau Bai Mei tahu, ia mungkin akan dihajar habis-habisan. Setelah perkenalan selesai, Hauli tak sabar untuk bertanya, Xiao Yu, di mana jet pribadimu? Di mana parkirnya? Cepat bawa kami melihatnya. Aku belum pernah naik jet pribadi sebelumnya. Cheng Haoyu tersenyum dan berkata, pesawatnya sudah menunggu kita di landasan sejak lama. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ia kemudian berbalik dan melambaikan tangan kepada seseorang yang berdiri di kejauhan. Setelah memberikan beberapa instruksi, orang itu mengantar mereka ke sebuah minibus dan pesawat pribadi. Setelah menaiki jet pribadi, Hauli melihat sekeliling dan berkomentar, jet pribadi ini tidak sebesar itu. Cheng Haoyu kesal dan berkata, omong kosong, jet pribadi kan bukan pesawat komersial. Kenapa dibuat sebesar itu? Itu seperti mobil. Pernah lihat keluarga yang membuat sedan mereka sebesar bus? Itu benar. Hauli menggaruk kepalanya dan terkekeh kering. Begitu mereka duduk, pramugari segera membawakan mereka minuman dan camilan. Cheng Haoyu melambaikan tangan dan berkata, letakkan barang-barang di sini dan pergilah. Jangan datang kecuali aku yang menyuruhmu. Ya? Jawab pramugari itu sambil berbalik kembali ke area tempat para pramugari bekerja. Setelah semua orang pergi, Yingji bertanya, Xiao Yuzi, apakah kamu sudah menyiapkan semuanya? Cheng Haoyu merendahkan suaranya dan berkata, jangan khawatir, semuanya sudah siap. Lokasinya di kaki Gunung Changbai, dan kita bisa mendapatkannya saat sampai di sana. Selain peralatan bertahan hidup, aku juga punya sejumlah senjata dan amunisi. Meskipun semua orang adalah kultivator, memiliki mantra, jimat, dan artefak magis, membawa senjata api dan amunisi tetaplah cukup berguna. Lagi pula, perjalanan ini menuju alam surgawi, dan tak seorang pun bisa memprediksi bahaya apa yang ada di dalamnya. Mantra, jimat, dan artefak magis jelas hanya digunakan pada saat-saat paling kritis, karena energi spiritual tubuh tidak dapat dikonsumsi terus-menerus. Oleh karena itu, senjata api dan amunisi merupakan pilihan yang baik untuk menghadapi situasi yang tidak terlalu berbahaya. Pikiran Zhao Chen berpacu. Ia teringat pernah melihat dua mantra pada busur silang dan anak panah yang bisa digunakan saat menjelajahi forum kultivator. Busur silang dan anak panah yang diukir dengan kedua mantra ini akan meningkatkan jangkauan, laju tembakan, dan daya hancur secara signifikan. Saya penasaran, apakah kedua mantra ini bisa diadaptasi untuk digunakan pada peluru? Kalau bisa, itu akan menyelesaikan banyak masalah, menjaga kekuatan kita dengan lebih baik, dan menyimpannya untuk saat-saat yang paling kita butuhkan. Maka ia pun segera menyerahkan tugas itu kepada sang dalang. Pada saat yang sama, Hauli mengeluarkan rebusan Bailing yang telah disiapkannya. Setelah Yingji dan Cheng Haoyu mencicipinya, mereka berdua memujinya. Kemudian, mereka bertiga mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Chen. Zhao Chen tahu apa maksudnya, dan sambil tersenyum, dia mengeluarkan 3 payung misteri surgawi yang telah dibuatnya selama beberapa hari terakhir dari cincin penyimpanannya, dan mengajari ketiganya cara menggunakannya. Ketiganya segera mengaktifkan payung misteri surgawi, mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka. Sayangnya, berada di pesawat membuat mereka tidak bisa merasakan kekuatan artefak sihir pertahanan ini secara langsung. Untungnya, Hauli telah menyaksikan kekuatan payung misteri surgawi dan memberikan penjelasan yang detail dan antusias, membuat Yingji dan Cheng Haoyu lebih memahami kemampuannya dan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk misi tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, pesawat pribadi itu pun memasuki landasan dan mulai lepas landas. Setelah penerbangan stabil, Zhao Chen mengeluarkan peta yang telah ditandai arahnya, membentangkannya, dan menunjuk ke lokasi yang ditandai di atasnya ini adalah alam abadi. Cheng Haoyu mengintip dan berkata, wah, detail sekali. Bahkan ada koordinat lintang dan bujurnya. Kukira kamu cuma punya peta sederhana, saudara Zhao, dan kita harus menjelajahi dan memeriksanya di sepanjang jalan setelah memasuki pegunungan untuk menemukan lokasi persisnya. Kalau begitu, nggak perlu bawa pemandu. Kita bisa naik helikopter dan meluncur ke sini. Praktis dan menghemat banyak tenaga. Itu ide yang bagus. Mata Zhao Chen berbinar, dan dia buru-buru bertanya, bisakah kamu menemukan helikopter? Cheng Haoyu tertawa dan berkata, tidak masalah, aku akan segera meminta seseorang mengaturnya. Jet pribadi itu dilengkapi Wi-Fi. Jadi Cheng Haoyu mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi orang yang ia kirim ke Gunung Changbai melalui WeChat, menjelaskan bahwa ia ingin menyewa helikopter untuk pergi ke pegunungan. Tak lama kemudian, pihak lain menjawab bahwa mereka sudah menghubungi maskapai lokal, tetapi sudah terlambat untuk berangkat ke pegunungan hari ini.
Mereka harus menunggu hingga besok pagi. Zhao Chen merenung sejenak lalu berkata, baiklah, besok pagi saja. Kita tidak terburu-buru menyelesaikan ini malam ini. Cheng Haoyu segera menjawab, mintalah maskapai itu untuk mencarikan pilot terbaik untukmu. Ya. Aku jamin aku akan jadi pilot terbaik. Jawab yang lain. Setelah Cheng Haoyu menyelesaikan urusannya, Hao Lichai menghela napas dan berkata, menjadi kaya itu menyenangkan. Aku tidak seperti itu. Uang yang kuhasilkan bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya kultivasiku. Cheng Haoyu memutar matanya dan berkata dengan kesal, sudahlah, berhenti mengeluh miskin. Kesampingkan semua hal lainnya, pot bailing ini saja sudah cukup untuk membuatmu kaya raya di masa depan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Di dunia kultivasi saat ini, apapun yang dapat membantu meningkatkan level kultivasi seseorang, entah itu makanan, ramuan, atau apapun, bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi dan sangat diminati. Hao Li terkekeh. Saya harus berterima kasih kepada saudara Zhao atas ini. Beliau membantu saya menyempurnakan bailing pot, mengurangi konsumsi dan meningkatkan khasiatnya. Saudara Zhao, setelah bailing pot saya mulai terjual dalam skala besar, saya pasti akan memberikan 20% dari keuntungannya. Zhao Chen menolak, berkata, saya akan melewatkan bonusnya. Saya belum banyak membantu Anda. Saya hanya memberikan beberapa saran kecil untuk perbaikan. Hao Li tahu Zhao Chen tidak ingin memanfaatkannya, dan berkata dengan penuh terima kasih, saranmu untuk perbaikan sangat penting. Bagaimana bisa kau bilang tidak penting? Kau terlalu rendah hati. Baiklah, kalau kau tidak mau bonusnya, aku tidak akan memaksamu. Mulai sekarang, aku akan mengirimkan bailing pot secukupnya setiap hari kepada keluargamu, agar seluruh keluargamu, termasuk Xiao Bai dan siluman rubah ini, bisa makan. Mendengar ini, mata siluman rubah berbinar-binar, lalu ia berseru penuh semangat, aku perlu makan sedikitnya 2 porsi sehari. Tidak, 3 porsi. Hao Li terkekeh dan mengangguk, baiklah, 3 porsi saja. Zhao Chen tidak menolak lagi. Ini adalah sikap baik Hao Li, dan menolak lagi akan menyinggung perasaannya. Setelah beberapa jam penerbangan, rombongan akhirnya tiba di Bandara Changbaishan larut malam. Setelah turun, mereka langsung dijemput oleh sebuah van dan dibawa ke sebuah klub privat di kota tersebut. Di sebuah villa yang didekorasi dengan mewah, Cheng Haoyu membuka beberapa kotak besar dan menunjuk isinya, sambil berkata, semua perlengkapan ada di sini, mulai dari tenda, kantong tidur, jaket anti-air, sepatu hiking, hingga senjata api dan amunisi, semuanya ada. Kerumunan orang segera berkumpul, memilih peralatan dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan mereka. Zhao Chen mengambil sebuah senapan otomatis, namun alih-alih menaruhnya ke dalam cincin penyimpanannya, ia mengeluarkan pisau ukir dari cincin tersebut dan dengan cepat mengukir sebuah rune pada senapan tersebut. Melalui modifikasi dalang, rune pada senjata dapat digunakan. Melihat ini, Cheng Haoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Zhao, apa yang sedang kamu lakukan? Tanpa melihat ke atas, Zhao Chen menjawab sambil menuliskan rune. Saya melihat seseorang memposting 2 rune di forum kultivator yang dapat meningkatkan kekuatan anak panah-panah. Saya memodifikasi kedua rune ini agar dapat digunakan pada peluru. Tapi kita harus menunggu pengujian untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kekuatan yang dapat mereka lakukan. Ada rune seperti ini, mata Cheng Haoyu, Yingji, dan Hao Li berbinar. Jika rune yang diukir Zhao Chen benar-benar dapat meningkatkan kekuatan peluru, itu akan menjadi peningkatan signifikan terhadap kekuatan mereka. Mereka bertiga segera berkumpul untuk menyaksikan Zhao Chen mengukir rune, tetapi tetap diam, takut mengganggunya. Tak lama kemudian, rune pada pistol itu selesai, dan Zhao Chen mengukir rune yang berbeda pada beberapa peluru. Lalu berkata, ayo kita cari tempat untuk menguji pistolnya. Setelah meninggalkan villa, rombongan menyiapkan mobil dan berkendara ke hutan terpencil di kaki gunung. Tempat ini sangat terpencil sehingga Anda tidak dapat melihat siapapun dalam jarak bermil-mil, menjadikannya tempat yang bagus untuk menguji keterampilan menembak Anda. Zhao Chen menemukan pohon sebagai sasaran, melepaskan pengaman, dan menarik pelatuknya. Dengan suara erat-atat, pohon setebal mangkuk itu patah menjadi 2 pada jarak 300 meter. Cheng Haoyu tak kuasa menahan napas. Sebelum memulai perjalanan kultivasinya, hal favoritnya adalah bermain dengan senjata api. Dan bahkan setelah memulai kultivasinya, ia terus mempelajari berbagai senjata api. Melihat kekuatan tembakan ini, ia berseru, wow, kekuatan ini sebanding dengan senjata antimaterial. Jauh lebih unggul daripada senapan otomatis biasa. Berikutnya, kelompok tersebut menguji jangkauan, akurasi, dan aspek lainnya, dan menemukan bahwa semuanya telah meningkat pesat. Namun, muncul pertanyaan kedua rune ini memiliki efek yang sangat signifikan dalam meningkatkan senjata api dan peluru. Namun, mengukir rune pada senjata relatif mudah karena jumlahnya sedikit. Mengukir rune pada peluru terlalu merepotkan karena kita membutuhkan banyak rune. Zhao Chen sudah punya rencana, dan berkata sambil tersenyum,
Urusan mengukir rune pada peluru bisa diserahkan kepada prajurit hantu Zhao Mei. Runenya sangat mudah diukir. Mereka bahkan bisa membawa peluru ke kediaman hantu setelah memasuki Gunung Changbai untuk melanjutkan mengukir rune. Itu ide bagus. Semua orang bersorak. Mereka segera kembali ke villa. Zhao Chen memanggil para prajurit hantu dan mengajari mereka rune yang terukir pada peluru, yang memungkinkan mereka untuk mulai memproduksi peluru khusus secara massal. Yinji menyaksikan adegan ini dengan rasa iri. Sebagai keturunan keluarga penyihir, ia ahli dalam memanipulasi hantu, tetapi ia tidak memiliki roh hantu yang mampu memproduksinya. Hal ini membuatnya sangat frustrasi, dan ia bergumam dalam hati, siapa sebenarnya murid sejati dari keluarga penyihir. Malam berlalu dengan cepat. Semua orang mengemasi perlengkapan mereka, memasukkannya ke dalam ring penyimpanan, dan berangkat dengan ringan menuju maskapai penerbangan sipil yang telah menyewa helikopter. Namun, setelah melihat peta yang dibuat Zhao Chen, pilot helikopter memberi mereka jawaban yang mengejutkan. Kita tidak bisa terbang ke tempat ini. Tidak bisa terbang? Kenapa? Tanya Zhao Chen. Pilot menggambar lingkaran besar di sekitar titik sasaran dengan jarinya dan berkata, medan di area ini sangat istimewa, dan diselimuti kabut tebal sepanjang tahun. Helikopter tidak berani masuk sama sekali. Faktor risikonya sangat tinggi. Zhao Chen berpikir dalam hati, kabut tebal ini sepertinya sebagian besar disebabkan oleh alam rahasia, dan merupakan salah satu mekanisme perlindungannya. Cheng Haoyu mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Zhao, apa yang harus kita lakukan? Zhao Chen berpikir sejenak dan bertanya kepada pilot, di mana titik terdekat yang dapat dicapai helikopter dari tempat tujuan kita? Pilot itu mempelajari peta sejenak sebelum menunjuk ke suatu tempat yang jauh dari alam peri. Ia mendongak dan berkata, saya hanya bisa membawa Anda sejauh ini. Pertama, akan terlalu berbahaya untuk terbang lebih jauh lagi. Kedua, helikopter seperti kami hanya bisa terbang sejauh ini. Dari sini, jaraknya sekitar 300 li melalui jalan pegunungan untuk mencapai tujuan Anda. Itu bukan sembarang jalan pegunungan. Itu adalah hutan purba yang tinggi dan belum dikembangkan di mana Anda bisa bertemu serigala, beruang hitam, atau bahkan harimau kapan saja. Belum lagi, tempat yang akan Anda tuju diselimuti kabut tebal sepanjang tahun. Kami tidak tahu seperti apa medannya atau jenis serangga beracun dan hewan liar apa yang ada di sana. Saya sarankan Anda mencari tempat lain untuk bersenang-senang. Ada banyak tempat di Gunung Changbai dengan pemandangan yang lebih indah dari ini. Bahkan jika Anda tidak ingin pergi ke kawasan wisata yang sudah berkembang, Anda dapat menemukan beberapa tempat yang relatif aman untuk menikmati alam bebas. Tidak perlu pergi ke sini. Dari sudut pandang pilot, para pemuda ini kemungkinan besar adalah anak-anak generasi kedua yang kaya raya, yang mencari sensasi dan petualangan luar ruangan. Mereka telah berurusan dengan banyak orang seperti itu dalam beberapa tahun terakhir, jadi hal itu tidak tampak aneh. Yang mengejutkannya adalah betapa berbahayanya tujuan yang dipilih Zhao Chen dan rekan-rekannya. Ia ingin membujuk Zhao Chen dan yang lainnya untuk mengubah rencana perjalanan mereka, tetapi ia tidak menyangka bahwa Zhao Chen dan yang lainnya sama sekali tidak akan mengubahnya. Lagi pula, Zhao Chen dan yang lainnya sudah lama mengantisipasi bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Mengenai apa yang ia katakan tentang serigala, harimau, beruang, dataran tinggi, dan hutan purba, dibandingkan dengan bahaya yang telah diantisipasi Zhao Chen dan yang lainnya, semua itu sama sekali tidak berarti. Zhao Chen menoleh, berdiskusi sebentar dengan Cheng Haoyu dan yang lainnya, lalu berkata, baiklah, kalian bisa mengantar kami ke lokasi ini. Tidak terlalu jauh, lebih dari 480 km jalan pegunungan. Kita bisa sampai di sana hari ini. Pilot itu awalnya terkejut, lalu tersenyum kecut dan berkata, Tuan-tuan, ini jalan pegunungan yang belum diaspal sepanjang lebih dari 480 km. Mustahil mencapai tujuan kita hari ini. Sekalipun semuanya berjalan lancar dan kita tidak bertemu serangga beracun atau binatang buas, itu akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari. Belum lagi, di sini berkabut tebal. Kalau kita tersesat, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan, atau bahkan seumur hidup. Sebaiknya Anda ikuti saran saya dan pergilah ke tempat lain. Zhao Chen dan yang lainnya tertawa. Bagi orang biasa, jalan pegunungan yang belum dikembangkan sepanjang lebih dari 480 km itu memang terjal dan sulit dilalui, membutuhkan waktu setidaknya 5 atau 6 hari. Namun bagi para petani ini, itu sama sekali bukan tantangan. Bagaimana dengan serangga beracun dan binatang buas? Hewan-hewan ini, setelah bertemu dengan mereka, hanya bisa meringkuk di antara kaki mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Pilot itu terkejut dengan tawa mereka. Apa yang kalian tertawakan? Saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak bermaksud menakut-nakuti kalian. Zhao Chen berhenti tertawa dan menjawab, aku tahu kamu bermaksud baik memberi kami nasihat ini, dan aku sangat berterima kasih. Tapi kita tidak akan pindah lokasi. Kita akan langsung ke sini. Pilot itu mencoba membujuk mereka beberapa kali lagi, tetapi melihat mereka bertekad pergi ke tempat berbahaya ini, ia hanya bisa menghela napas dan berkata, baiklah, aku akan mengantarmu ke sana saat kalian siap.
Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan, ngotot pergi ke tempat berbahaya seperti ini. Kita sudah bersiap sejak lama, ayo berangkat sekarang. Kata Zhao Chen. Pilot itu mengamati mereka dari atas ke bawah beberapa kali. Ia memperhatikan mereka mengenakan jaket anti angin dan membawa ransel luar ruangan. Tetapi ransel itu tampaknya tidak terlalu penuh. Ia mengerutkan kening dan berkata, hutan purba tidak seperti dunia luar. Mengapa kalian tidak mempersiapkan diri lebih banyak dan membawa lebih banyak barang? Kami membawa cukup banyak, jawab Zhao Chen. Semua perlengkapan mereka tersimpan di dalam ring penyimpanan. Ransel luar ruangan itu hanyalah penyamaran. Jika tidak membawa ransel itu tidak menimbulkan kejutan dan spekulasi yang lebih besar, mereka bahkan tidak akan repot-repot membawanya. Pilot itu berpikir dalam hati, begitu ya. Tuan-tuan muda ini sama sekali tidak akan berpetualang di alam terbuka. Mereka hanya akan berkemah. Mereka mungkin hanya memilih suatu tempat di peta secara acak sebagai tujuan mereka, dan entah mereka benar-benar sampai di sana atau tidak, itu tidak penting. Mereka akan bermain-main di sana selama 1 atau 2 hari, lalu menelepon kami untuk menjemput mereka kembali. Sang pilot, yang telah salah memahami situasi, tidak berkata apa-apa lagi. Ia membawa Zhao Chen dan yang lainnya ke helikopter di landasan, menjelaskan tindakan pencegahan kepada mereka bersama kopilot, menyalakan helikopter, dan terbang menuju lokasi target. Lebih dari 2 jam kemudian, helikopter mendarat di lapangan datar di pegunungan. Zhao Chen dan yang lainnya melompat dari helikopter satu persatu. Pilot memberi isyarat kepada mereka dan berteriak, hubungi kami saat kalian harus kembali. Baling-balingnya masih berputar, menimbulkan kebisingan yang luar biasa. Bahkan jika Anda berteriak, Anda mungkin tidak dapat didengar. Namun, tidak sulit bagi Zhao Chen dan timnya untuk menangkap apa yang dikatakan pilot di tengah kebisingan. Dan mereka tersenyum dan memberinya tanda oke sebagai balasannya. Di hutan yang masih asli dan belum dikembangkan ini, tidak ada sinyal telepon seluler, tetapi Cheng Haoyu membawa telepon satelit, sehingga ia dapat menghubungi dunia luar saat dibutuhkan. Helikopter itu segera lepas landas dan kembali melalui rute yang sama. Cheng Haoyu membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan navigator GPS kelas militer, menentukan arah, dan menuju ke timur laut kita harus ke sana. Zhao Chen, Yingji, dan yang lainnya membuka cincin penyimpanan mereka, mengeluarkan senjata mereka, dan memegangnya. Mereka juga meletakkan beberapa jimat di telapak tangan mereka untuk digunakan nanti. Setelah itu, Zhao Chen mengeluarkan peluru yang telah diukir oleh tentara hantu selama beberapa jam terakhir dari kediaman hantu, dan membagikannya kepada semua orang bersama dengan peluru yang diukir malam sebelumnya. Untungnya, helikopter itu sudah terbang. Kalau tidak, kalau pilotnya melihat mereka menyulap senjata dan peralatan dari udara, dia pasti akan kena serangan jantung. Berangkat. Zhao Chen memberi sinyal, dan Cheng Haoyu memimpin jalan dengan navigator GPS, diikuti dari dekat oleh sekelompok orang. Meskipun medan di gunung itu terjal, kelompok itu bergerak cukup cepat karena tidak ada orang di sekitar. Mereka tidak perlu menyembunyikan kecepatan dan mengerahkan seluruh potensi mereka, bergerak cepat menembus pegunungan bagaikan roh gunung. Jurang yang dalam, sungai, dan lereng yang tinggi bukanlah halangan bagi mereka. Mereka melintasi semuanya seolah berjalan di tanah datar. Hanya dalam waktu 1 jam lebih, mereka telah menempuh jarak lebih dari 100 mil melewati jalan pegunungan, dan di kejauhan, mereka dapat melihat kabut tebal berputar-putar di sekitar mereka. Yingji berseru kegirangan, lihat! Daerah berkabut tebal yang disebutkan pilot itu ada tepat di depan. Haoli melihat sekeliling dan berseru, astaga, kabut ini sangat tebal. Bahkan mataku pun tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Cheng Haoyu membalas, omong kosong, ini bukan kabut biasa. Ini adalah tindakan perlindungan dari alam abadi. Akan sangat mengherankan jika kau bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, ekspresi wanita tulang tiba-tiba berubah. Ia segera berjalan ke sebuah batu besar, berjongkok, dan mulai memeriksanya dengan saksama. Kota Midobi mengikuti setelah beberapa saat, dan setelah pemeriksaan menyeluruh, ekspresinya juga menjadi serius. Ada apa? Tanya Zhao Chen begitu melihat ini. Wanita tulang menjawab, ada yang beristirahat dan makan di sini, dan tidak lama. Sisa makanan yang mereka tinggalkan belum sepenuhnya dibawa pergi oleh semut. Ia mengulurkan tangan dan menyekat tangannya di tanah, dan ketika ia mengangkatnya, beberapa remah roti dan biskuit menempel di jari-jarinya. Yingji, Haoli, dan Cheng Haoyu juga bergegas, dan ekspresi mereka berubah ketika melihat pemandangan ini. Tempat ini jauh dari kawasan wisata Gunung Changbai. Ini adalah hutan belantara yang sama sekali belum dikembangkan. Siapa yang mau datang ke sini? Wanita tulang itu berdiri dan memberi instruksi kepada kota Midobi. Bawa beberapa orang dan pergilah melihat-lihat. Ya, jawab Midobi Zenjiu, memimpin anggota Tachibana Hayate yang telah keluar dari rumah hantu untuk mencari ke segala arah. Setelah beberapa saat, ia kembali ke Zhao Chen dan wanita tulang dan melaporkan, tidak ada jejak yang ditemukan. Jelas, orang-orang ini menggunakan metode khusus untuk menghapus jejak yang mereka tinggalkan selama perjalanan.
Zhao Chen menyipitkan mata dan menatap area yang diselimuti kabut tebal di depan. Untuk bisa menghapus setiap jejak, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, bahkan veteran seperti Midobi Zhenjiu pun tak dapat menemukan apapun. Mereka jelas bukan orang biasa. Di tanah tak bertuan ini, ketelitian mereka dalam menjaga kerahasiaan tak hanya menunjukkan betapa berhati-hatinya mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa tujuan mereka luar biasa. Yingji mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, "Maksudmu kelompok orang ini juga menuju ke alam abadi?" Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Kemungkinan besar." Hao Li bertanya dengan heran, "Siapa itu? Siapa lagi yang tahu tentang alam abadi ini?" Zhao Chen teringat kunci yang terbuat dari darah 99 orang, Ratu Semut, dan makhluk lain yang lokasinya belum dapat ia temukan dengan teknik pelacakannya beberapa hari terakhir. Ia punya jawaban di benaknya, itu pencuri semut. Pasti mereka. Pencuri semut? Para bandit itu juga ada di sini? Ekspresi Yingji langsung berubah serius. Hao Li berkata, "Jika mereka benar-benar pencuri semut, maka kita dalam masalah. Perusakan mereka terhadap reruntuhan dan alam rahasia sudah terkenal di dunia kultivasi. Setiap tempat yang mereka kunjungi hancur total. Mereka mengambil apa yang bisa mereka ambil. Apa yang tidak bisa mereka ambil, mereka hancurkan dan hancurkan untuk diambil. Yang terburuk adalah tanah-tanah terberkati yang awalnya penuh energi spiritual menjadi tanah tandus tanpa jejak energi spiritual setelah mereka berkunjung. Aku selalu merasa mereka seharusnya tidak menyebut diri mereka, kawanan semut. Belalang, akan lebih sesuai dengan gaya mereka." Cheng Haoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Zhao, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa mereka adalah orang-orang pencuri semut?" Beberapa hari yang lalu di Chengdu, saya membantu polisi memecahkan kasus pencurian mayat. Pelakunya adalah salah satu anak buah pencuri semut. Sasarannya adalah darah jantung mayat. Ia menggunakan darah jantung lebih dari 90 orang untuk membuat kunci. Menurut pengakuannya, ini adalah perintah yang diberikan oleh Ratu Semut. Kunci darah ini dimaksudkan untuk membuka alam rahasia. Sayangnya, ia tidak tahu lokasi alam rahasia yang dituju pencuri semut, juga tidak tahu cara menggunakan kuncinya. Kemudian, hantu Gu yang ditanamkan Ratu Semut di dalam dirinya aktif, berubah menjadi ular berkepala 3, membunuhnya dan menghancurkan jiwanya, mencegah saya mendapatkan informasi lebih lanjut darinya. Hari ini, secara kebetulan, saya bertemu sekelompok orang yang juga menuju ke alam rahasia. Siapa lagi kalau bukan pencuri semut? Zhao Chen menceritakan apa yang terjadi di Rongcheng, tetapi tidak menyebutkan fakta bahwa ia tidak dapat menentukan lokasi Ratu Semut dan kelompoknya menggunakan teknik pelacakannya. Hal ini karena teknik pelacakan dan terungkapnya keberadaan para pencuri semut adalah rahasia yang tidak pernah ia bagikan kepada siapapun, tidak diketahui oleh Yingji dan dua orang lainnya, dan Zhao Chen tidak berniat untuk memberitahu mereka. Yingji berkata, "Jadi, orang-orang ini mungkin benar-benar pencuri semut. Kita harus menemukan alam abadi sebelum mereka. Selain itu, mulai sekarang, kita harus tetap waspada. Pencuri semut bukanlah orang baik. Begitu mereka mengetahui keberadaan kita, mereka pasti akan mengirim para ahli untuk menghabisi kita." Hao Li setuju, "Saudaring benar. Para pencuri semut terkenal kejam dan tidak masuk akal. Kita sudah pernah menyaksikannya, baik di Gunung Putuo maupun di kilang anggur di Jiangyang. Mulai sekarang, kita harus siap bertempur setiap saat." Cheng Haoyu berkata dengan cemas, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo cepat pergi. Pencuri semut sudah di depan kita." Zhao Chen berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Para pencuri semut itu mungkin tidak tahu persis lokasi alam abadi, hanya tahu bahwa alam abadi berada di dalam kabut ini. Jadi, meskipun mereka memasuki kabut lebih awal dari kita, mereka mungkin tidak akan tiba sebelum kita. Kita perlu bersiap-siap sebelum berangkat." "Persiapan apa yang sedang kita lakukan?" Yingji dan dua orang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen mengeluarkan beberapa set pakaian kulit manusia dari cincin penyimpanannya dan berkata, "Ubah penampilanmu dan sembunyikan auramu." "Mengapa?" tanya Hao Li heran. Zhao Chen menjelaskan, "Semua orang tahu tentang organisasi pencuri semut. Begitu mereka mengincarmu, kau akan menghadapi gangguan tanpa henti, dan bahkan keluarga serta teman-temanmu akan menderita. Kali ini, mereka menjelajahi alam abadi, dan mereka jelas membawa banyak ahli. Jika perang pecah, kecuali kita melenyapkan mereka semua, kita akan menghadapi masalah tanpa akhir. Dengan mengenakan kulit manusia dan mengubah penampilan kita, bahkan jika beberapa dari mereka melarikan diri dan ingin membalas dendam, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Adapun menyembunyikan keberadaan kita, itu untuk mencegah mereka mendeteksi kita. Hanya dengan bersembunyi di balik bayangan kita dapat memberikan pukulan telak kepada mereka." "Masuk akal." Hao Li mengangguk, meraih mantel kulit manusia. Cheng Haoyu, Yingji, dan wanita tulang masing-masing mengambil satu juga. Li Chenghao dan Midobi Zhen tidak membutuhkannya. Mereka bisa mengubah penampilan mereka. Zhao Chen juga mengenakan mantel kulit manusia. Kucing putih dan iblis rubah, meskipun tidak mengenakan mantel kulit manusia, telah, dengan bantuan Zhao Chen dan yang lainnya,
mewarnai kucing putih itu menjadi hitam. Di bawah pengaruh magis jubah kulit manusia, penampilan dan sosok ketiga orang itu berubah drastis, sehingga sulit untuk menyesuaikan wujud mereka saat ini dengan wujud asli mereka. Setelah itu, Zhao Chen mengajarkan ketiganya seni menyembunyikan aura. Teknik ini tidak sulit dipelajari, dan ketiganya, karena kecerdasan alaminya, dengan cepat menguasainya, menyembunyikan keberadaan mereka sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke dalam kabut tebal. Sementara itu, dalam kabut tebal, 13 orang berdiri di tepi sungai. Salah satu dari mereka, memegang kompas, membuat segel tangan dan menggunakan gerak kaki, mencari sesuatu menggunakan seni menemukan sarang naga. Di sampingnya, seseorang berkata, pertunjukan sayuran pahit, masih belum menemukan lokasi alam rahasia itu? Kita sudah berkeliaran di tengah kabut ini selama hampir 2 jam. Apakah teknik penentuan posisi kompasmu benar-benar berfungsi? Tanpa mendongak, Kucai Xiu menatap kompas dengan saksama dan menjawab, kabut di sini sangat memengaruhi lokasi kompas. Cacing tanah sedang keluar, jangan terburu-buru, beri aku sedikit waktu lagi, aku yakin bisa menemukannya. Cacing tanah itu mendengus dingin, hendak melontarkan beberapa komentar sarkastis, ketika tiba-tiba berseru, "Hah?" Dan menoleh ke arah Zhao Chen dan yang lainnya, mengerutkan kening sambil berkata, "Seseorang datang." Semua mata tertuju pada cacing tanah, dan bahkan Kucai Xiu berhenti melihat kompas dan menatapnya. Katakanlah, apa yang terjadi? Terdengar suara wanita yang dingin. Pembicaranya adalah seorang perempuan bercadar. Meskipun cadar menutupi wajahnya, ia tak mampu menyembunyikan sosok anggunnya. Namun, semua orang menundukkan kepala, tak berani menatapnya. Cacing tanah itu menjawab dengan hormat, aku meninggalkan sesuatu di tempatku beristirahat sebelumnya, dan itu mengganggu. Mungkinkah itu binatang buas dari pegunungan? Tanya wanita itu. Mustahil, jawab cacing tanah sambil menggelengkan kepala. Yang kutinggalkan adalah mantra pengintaian khusus yang hanya bisa diaktifkan oleh manusia. Oh, seorang kultivator? Tanya wanita itu lagi, suaranya menampakkan niat membunuh yang mengerikan. Cacing tanah menjawab, aku belum tahu. Sihir pengintaianku hanya bisa mendeteksi ketika seseorang datang. Tak berguna. Teriak wanita itu dingin, membuat cacing tanah itu terkejut hingga berkeringat dingin dan menundukkan kepalanya. Lalu menjawab, ya, aku tak berguna, aku hanya sampah. Wanita itu mengabaikannya dan malah memberi instruksi kepada orang lain. Mi Chaoxi, kau ahli memasang perangkap, tetaplah di sini dan pasanglah. Tepian sungai ini adalah satu-satunya jalan menuju kedalaman kabut. Jika orang-orang yang datang memiliki tujuan yang sama dengan kita, mereka pasti akan melewati sini. Aku ingin mereka mati di sini. Alam rahasia sang abadi hanya boleh dimiliki oleh kami, para pencuri semut. Seorang lelaki kekar namun lincah melangkah maju dan dengan hormat menerima perintah Ratu Semut. Yakinlah, siapapun yang datang ke sini pasti akan mati. Wanita itu mengangguk dan bersenandung tanda setuju. Lalu bertanya kepada Kucai Xiu, apakah kamu yakin punya alamatnya? Kucai Xiu buru-buru menundukkan kepalanya dan melihat kompas lagi. Setelah beberapa saat, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kedalaman kabut tebal. Kali ini kita akan menuju tenggara. Energi spiritual di sana paling terkonsentrasi. Kita tidak boleh salah lagi. Ayo pergi. Perintah wanita itu sambil memimpin 11 orang menjauh dari tepi sungai dan segera menghilang ke dalam kabut tebal, hanya menyisakan Mi Chaoxi untuk menjaga tempat itu. Mi Chaoxi tidak tinggal diam. Dia segera sibuk, menggunakan berbagai material dan artefak magis untuk segera memasang perangkap berbahaya dan susunan sihir di tepi sungai ini. Meskipun sendirian, ia sama sekali tidak khawatir. Di satu sisi, kultivasinya telah mencapai tahap akhir alam keheningan. Di sisi lain, ia yakin dengan jebakan dan formasi yang telah ia siapkan. Selama orang yang datang berada di bawah alam transenden, ia yakin bisa membunuh mereka di sini. Bahkan jika mereka berada di atas alam transenden, ia yakin bisa lolos tanpa cedera dan memperingatkan Ratu Semut. Mengetahui kemampuannya, Ratu Semut merasa nyaman meninggalkannya sendirian di sini. Setengah jam kemudian, Mi Chao telah memasang perangkap dan susunan sihir dalam radius beberapa mil. Ia menemukan lereng bukit yang relatif bersih, duduk, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum sinis. Ayo, coba kulihat siapa yang berani mengganggu urusan pencuri semutku. Hehe, sempurna, biarkan aku memakan dagingmu dan meminum darahmu, lalu mengubah jiwamu menjadi hantu. Zhao Chen dan kelompoknya tidak menyadari bahwa mereka telah terpapar dan saat ini sedang melintasi kabut tebal. Berkat pelacakan GPS, kabut tersebut, meskipun tidak dapat ditembus, tidak dapat menjebak mereka. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka tiba di dekat tepi sungai. Cheng Haoyu, yang berjalan di depan, sama sekali tidak menyadari bahaya yang tersembunyi di balik kabut tebal dan terus melangkah maju. Namun, kucing putih itu tiba-tiba berhenti, dan bulunya berdiri tegak. Melihat hal ini, Zhao Chen langsung tahu bahwa kucing putih itu pasti merasakan bahaya, dan buru-buru memanggil Cheng Haoyu, memintanya untuk berhenti. Ada apa? Tanya Cheng Haoyu bingung.
Bukankah kita sedang terburu-buru? Kenapa kau menyuruh kita berhenti? Kucing putih itu memperingatkan kita. Ada masalah di depan. Jawab Zhao Chen. Apa? Cheng Haoyu terkejut dan buru-buru melihat ke depan. Tetapi sayangnya semuanya berkabut dan ia tidak bisa melihat apapun. Ia hanya bisa bertanya, ada apa? Hao Li dan Ning Ji juga melihat sekeliling. Tetapi mereka juga tidak dapat melihat apapun dengan jelas dalam kabut tebal. Ning Ji menyarankan, haruskah aku mengirim beberapa mayat hidup untuk mengintai situasi? Tidak. Zhao Chen menggelengkan kepala dan menolak. Para pencuri semut mungkin bersembunyi di kabut tebal menunggu kita. Jika kalian mengirim mayat-mayat itu, mereka akan segera ditemukan. Kalau begitu, kita tidak hanya akan gagal mengungkap situasinya, tetapi juga akan mengekspos diri kita sendiri. Ning Ji berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya diam di sini dan tidak bergerak sedikit pun, kan? Zhao Chen tetap diam, sambil bertanya dalam hati kepada Dalang, bisakah kau mengamati situasi di tengah kabut tebal di depan sini? Sang Dalang menjawab, ya, kabut tebal tidak akan menghalangi pemindaian dan pengintaianku. Hebat! Seru Zhao Chen kegirangan, lalu segera memberi perintah pindai kabut tebal di depan ini. Ya, jawab Sang Dalang. Sesaat kemudian, informasi yang dipindai muncul di depan mata Zhao Chen, membuatnya terkesiap kaget astaga. Mereka benar-benar memasang 36 jebakan dan susunan sihir dalam radius beberapa mil ini. 36 jebakan dan susunan sihir ini saling bertautan, membentuk formasi pemusnahan geng surgawi. Para pencuri semut benar-benar punya rencana besar. Setelah mendengar kata-kata Zhao Chen, Ning Ji, Hao Li, dan Cheng Haoyu semuanya tercengang. Bukanlah formasi pemusnahan abadi geng surgawi yang membuat mereka takut, tetapi Zhao Chen. Karena mata mereka terbuka lebar, yang mereka lihat hanyalah kabut tebal. Tapi Zhao Chen benar-benar melihat jebakan berbahaya yang terpasang di dalamnya. Penglihatannya terlalu abnormal. Kau bisa melihat apa yang terjadi di depan? Tanya Ning Ji dengan heran. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melihatnya. Ning Ji bertanya dengan heran, lalu bagaimana kau tahu ada 36 jebakan dan susunan sihir di depan? Tunggu, pengaturan macam apa yang baru saja kau katakan ini? Formasi abadi pemusnahan geng surgawi. Jawab Zhao Chen, lalu memberikan alasan lain kultivasiku berada pada tahap tenang. Meskipun kabut menghalangi pandanganku, aku masih bisa merasakan bahaya yang mengintai di depan melalui aliran ki. Ning Ji tidak meragukan penjelasannya, tetapi berseru kaget, ternyata itu formasi kepunahan abadi geng surgawi. Aku pernah melihat catatan terkait di buku-buku perpustakaan keluargaku. Dikatakan bahwa formasi ini sangat aneh dan berbahaya. Begitu kau jatuh ke dalamnya, kultivator di bawah alam transenden pasti akan mati. Bahkan bagi kultivator alam transenden, melepaskan diri dari formasi itu tidaklah mudah. Apa? Itu menakjubkan? Ekspresi Hao Li dan Cheng Haoyu langsung berubah serius. Apa yang akan kita lakukan? Kata semua orang dengan wajah cemas. Sama sekali tidak sulit, aku akan menghancurkannya. Kata Zhao Chen sambil melangkah masuk ke dalam kabut tebal. Ning Ji, Hao Li, dan Cheng Haoyu semuanya terkejut. Ning Ji menarik Zhao Chen kembali dan bertanya, apa kau gila? Kau tahu ini formasi pembasmian abadi geng surgawi, beraninya kau masuk dan mati? Zhao Chen terkejut sejenak, lalu menyadari bahwa Ning Ji dan yang lainnya telah salah paham. Dia terkekeh, tetapi juga cukup terharu. Dia menjelaskan, jangan khawatir, aku tidak gila. Bagaimana mungkin aku sebodoh itu sampai mati? Kita masih lebih dari 100 meter dari formasi pemusnahan abadi geng surgawi. Aku perlu mendekat untuk mengamati dan memahami detail dari 36 jebakan dan formasi itu sebelum aku bisa menemukan solusinya. Ning Ji menghela napas dan berkata, Zhao Chen, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi formasi kepunahan abadi geng surgawi ini juga dikenal sebagai formasi sial yang tak terpecahkan. Sejak diciptakan pada akhir dinasti Tang, selama lebih dari 1000 tahun, formasi ini tak pernah bisa ditembus dengan cara apapun selain kekuatan kasar. Kalau kau bertanya padaku, mari kita cari cara lain dan melewatinya. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada jalan lain. Karena pencuri semut telah memasang formasi kepunahan abadi geng surgawi di sini, artinya ini satu-satunya cara untuk memasuki kedalaman kabut dari arah ini. Mungkin ada jalan lain di sisi lain kabut, tapi kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Lagi pula, kita tidak tahu apakah pencuri semut juga telah memasang jebakan di sisi lain. Hao Li dan Cheng Haoyu mengangguk serempak. Keduanya sepakat bahwa kata-kata Zhao Chen sangat masuk akal. Jika para pencuri semut mengincar alam abadi, bagaimana mungkin mereka memasang jebakan hanya di satu tempat? Ning Ji juga yakin, dan berkata dengan ekspresi muram, lalu apa yang harus kita lakukan? Memaksa masuk? Tapi siapapun di bawah alam transenden tidak memiliki peluang untuk melewati formasi pemusnahan abadi geng surgawi. Masuk hanya berarti kematian. Zhao Chen tertawa dan berkata, siapa bilang kita akan memaksa masuk?
Kau baru saja bilang formasi pemusnahan geng surgawi juga dikenal sebagai formasi sial yang tak terpecahkan? Tapi menurutku, selama itu formasi, tak ada formasi yang tak bisa dihancurkan. Aku sudah punya rencana untuk menghancurkannya, tapi aku perlu melakukan beberapa penyesuaian berdasarkan keadaan spesifik. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Yingji memotongnya dengan ekspresi terkejut. Apa? Kau sudah punya jurus untuk menghancurkan formasi kepunahan abadi geng surgawi? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Senyum Zhao Chen semakin lebar. Kata-katanya memancarkan keyakinan yang kuat. Jangan lupa, aku punya julukan guru agung 10.000 keluarga. 10.000 guru terkenal. Mendengar julukan ini, Yingji, Hao Li, dan Cheng Haoyu langsung teringat akan prestasi luar biasa yang telah dicapai Zhao Chen. Sebuah pikiran muncul di benak mereka, mungkinkah dia benar-benar bisa menghancurkan formasi penghancur abadi geng surgawi? Mereka bertukar pandang dan berkata serempak, mari kita coba. Lalu mereka bertanya, apakah ada yang bisa kami bantu? Zhao Chen berkata, memang ada, tapi aku harus menghitung tata letak detail formasi pemusnahan abadi geng surgawi ini sebelum aku bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ia berbalik dan melangkah sekali lagi menuju tepi sungai yang diselimuti kabut tebal. Kali ini, Yingji dan dua orang lainnya tidak menghentikannya dan mengikutinya dari dekat. Setelah berjalan lebih dari 100 langkah, Zhao Chen berhenti dan menunjuk sambil berkata, 10 meter jauhnya adalah jangkauan biro pemusnahan abadi geng surgawi. Cheng Haoyu menjulurkan leher untuk melihat sekeliling. Daerah ini sudah seperti tepi sungai, dengan hamparan tanah lapang dan angin pegunungan yang berhembus. Kabutnya sedikit lebih tipis daripada di tempat lain. Meskipun mustahil untuk melihat dari kejauhan, Cheng Haoyu masih samar-samar bisa melihat kabut dari jarak sekitar 10 meter. Setelah melihat-lihat sebentar, dia mengerutkan kening dan bergumam, aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Perangkap dan susunan sihirnya tidak aktif, jadi tentu saja kita tidak bisa melihat apapun. Sambil berbicara, Zhao Chen mengeluarkan selembar kertas kuning dari cincin penyimpanannya, dengan cepat menuliskan beberapa rune di atasnya dengan kuas jimat darah naga, lalu merobeknya menjadi bentuk manusia dengan tangannya. Akhirnya, ia menggigit ujung jarinya, memeras setetes darah panas, dan meneteskannya ke dahi figur kertas itu. Tulisan-tulisan pada figur kertas itu tiba-tiba muncul dengan lingkaran cahaya, lalu tulisan-tulisan itu menghilang, dan figur kertas itu hidup kembali, merentangkan tangan dan kakinya, serta berdiri di tangan Zhao Chen. Hao Li dan Cheng Haoyu menganggapnya menarik, tetapi Yingji sekilas menyadari bahwa Zhao Chen menggunakan teknik rahasia boneka kertas dari sekolah sihir. Zhao Chen mengaktifkan figur kertas itu dengan rune dan memberinya kehidupan dengan darahnya. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan seorang kultivator di alam transenden pun akan mengira figur kertas itu adalah orang yang hidup, orang yang kuat, sehat, dan energik. Yang terpenting, meskipun tampak lemah, figur kertas ini sebenarnya sekeras baja murni, sekuat yak, dan mampu menggunakan ilmu sihir tingkat rendah. Banyak praktisi ilmu sihir jahat dan sekte ilmu hitam suka menggunakannya untuk menyakiti orang. Penelusuran menyeluruh terhadap buku-buku seperti kisah-kisah aneh dari Sanggar Tionghoa, apa yang tadi dikatakan sang guru, dan catatan dari Pondok Jerami Observasi dekat mengungkap banyak sekali kisah terkait. Jalan. Zhao Chen mengangkat tangannya dan menunjuk ke kabut tebal di depan, memberi isyarat kepada sosok kertas untuk pergi dan mengintai di depan. Sosok kertas itu mengangkat tangan kanannya dan memberi hormat militer kepada Zhao Chen, seolah berkata, baik, Tuan. Kemudian, ia melompat dari tangannya dan, terbawa angin gunung, melayang ke dalam jangkauan biro pemusnahan abadi geng surgawi. Di lereng bukit beberapa mil jauhnya, makhluk berumput itu, yang tadinya beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, meludahkan sepotong akar rumput yang sedari tadi digenggamnya, duduk tegak, dan menyeringai jahat, berkata, bagus, serangga-serangga kecil, akhirnya kalian masuk ke dalam permainan. Kalau kalian tidak masuk, aku pasti sudah tertidur. Ayo, biarkan aku melihat siapa kalian sebenarnya. Pada saat yang sama, Zhao Chen dan yang lainnya menahan napas, menatap sosok kertas pengganti yang mengambang di formasi pemusnahan abadi geng surgawi. Tepi sungai yang tampak normal di depan menampakkan sisi mengerikannya setelah boneka kertas itu melayang. Tiba-tiba, badai yang mengamuk muncul entah dari mana, mengadu kabut dan mengubahnya menjadi monster prasejarah yang mengerikan, ganas, dan raksasa. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah boneka kertas. Hao Li mengerutkan kening dan berkata, apa ini? Ilusi? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebelum kata-katanya selesai, makhluk purba yang terbentuk dari kabut dan badai mulai bergerak. Dengan gerakan ini, ekspresi Hao Li berubah drastis, karena dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang ke arahnya, membuat kakinya lemah dan hampir tidak dapat berdiri. Ini jelas bukan ilusi biasa. Mengaum. Binatang purba itu meraung pelan, membuka rahangnya yang ganas, dan menelan boneka kertas mungil itu. Badai yang dahsyat itu langsung mencabik-cabik boneka kertas yang sekeras baja murni itu hingga berkeping-keping.
Ia bahkan tak bisa melawan, apalagi melawan. His! Howlie tersentak, keringat dingin membasahi dahinya. Ia memperkirakan dalam hati, jika ia bertemu makhluk purba yang terbentuk dari angin dan kabut ini, kemungkinan besar ia akan bernasib sama dengan boneka kertas itu. Paling banter mereka bisa melawan beberapa saat, tetapi tidak akan langsung terbunuh. Yingji dan Cheng Haoyu juga tampak ketakutan. Hanya Zhao Chen yang tetap tenang. Ia mengeluarkan kertas dan pena dari cincin penyimpanannya, menggambar lingkaran besar di atasnya, dan menuliskan kata-kata perangkap 100 binatang di depan lingkaran itu. Ia kemudian menjelaskan, inilah perangkap 100 binatang. Begitu seseorang melangkah masuk, bukan hanya angin dan kabut, tetapi bahkan rumput dan batu pun dapat berubah menjadi binatang buas yang melahap mereka. Semakin kuat dan banyak penyusupnya, semakin banyak pula binatang buas yang akan berubah. Howlie dan Cheng Haoyu menelan ludah. Keduanya ketakutan dengan apa yang dijelaskan Zhao Chen. Yingji juga memasang ekspresi terkejut. Meskipun ia pernah mendengar tentang formasi pemusnahan abadi geng surgawi dan tahu itu kuat, ia tidak tahu detail 36 jebakan dan formasinya, atau kekuatannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, perangkap binatang ini pasti sangat sulit dipatahkan, bukan? Tidak sulit sama sekali, jawab Zhao Chen. Sangat kuat, tapi tidak sulit untuk menghancurkannya? Tak hanya Yingji, Howlie dan Cheng Haoyu pun terkejut, serentak bertanya, bagaimana cara menghancurkannya? Zhao Chen menjawab, setelah semua binatang terbunuh, perangkap itu secara alami akan pecah. Mendengar ini, Yingji dan dua orang lainnya memutar mata mereka serempak. Membunuh semua monster? Kau bercanda? Monster purba yang baru saja muncul dari kabut itu sudah luar biasa kuat dan mengerikan. Bahkan jika semua orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, membunuh beberapa atau selusin monster mungkin saja bisa, tapi membunuh 100 monster itu mustahil. Zhao Chen menyadari keheranan mereka dan menjelaskan sambil tersenyum, kita tidak perlu membunuh mereka. Untuk menghancurkan formasi kepunahan abadi geng surgawi, kita harus mengerahkan 36 jebakan dan formasi di bawah yurisdiksinya untuk saling menyerang dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkannya. Ketiga wanita itu, termasuk Yingji, saling berpandangan dengan tak percaya, terutama Yingji yang merasa sulit mempercayainya. Dalam pemahamannya, 36 jebakan dan formasi-formasi pemusnahan abadi geng surgawi saling terhubung dan saling melengkapi. Ini pertama kalinya ia mendengar bahwa 36 jebakan dan formasi ini dapat digunakan untuk keuntungan mereka, memungkinkan mereka untuk saling menyerang dan menghancurkan formasi. Jika orang lain yang mengatakan ini, bahkan jika kultivasi mereka telah mencapai tingkat pantang biji-bijian atau bahkan pernapasan embrio, dia pasti akan curiga mereka gila. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Tapi sekarang, orang yang mengatakan ini adalah Zhao Chen. Di hati Yingji, Zhao Chen bukan hanya seseorang yang bisa menciptakan keajaiban, tetapi seseorang yang mahir menciptakan keajaiban. Karena dia bilang akan mengerahkan 36 jebakan dan formasi biro pemusnahan abadi geng surgawi untuk bertarung satu sama lain, dia pasti bisa melakukannya. Zhao Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut kepada ketiga orang itu. Setelah membungkuk dan membuat tanda di tanah, ia berbalik dan berjalan ke kanan. Rerumputan layu di lereng bukit yang jauh tertutup kabut tebal, menghalangi mereka melihat apa yang terjadi. Mereka hanya bisa merasakan situasi melalui ki mereka. Sayangnya, meskipun kinya kuat, dari kejauhan, ia tidak dapat melihat bahwa orang yang baru saja menerobos formasi pembasmian abadi geng surgawi sebenarnya hanyalah boneka kertas. Mi Chaoshi mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, kukira kita akan mendapatkan beberapa serangga kecil yang tangguh, tapi ternyata hanya sekelompok orang biasa. Mereka semua langsung musnah begitu mereka memicu perangkap binatang. Mereka benar-benar sampah. Sepertinya mereka sekelompok pencinta alam atau penjaga hutan yang tersesat di tengah kabut tebal. Sungguh sial. Dengan gunung sebesar Changbai, kenapa mereka harus datang ke sini? Kalau aku tahu, aku tidak akan memasang formasi kepunahan abadi geng surgawi. Aku bisa saja memasang perangkap acak dan menghabisi mereka. Merasa sedikit menyesal atas barang-barang yang terbuang sia-sia, Mi Chaoshi berdiri, membersihkan diri, dan hendak mengejar Ratu Semut dan yang lainnya. Namun, ia tiba-tiba berhenti, berbalik menghadap tepi sungai. Meskipun kabut tebal menghalangi pandangannya, kinya memberikan informasi bahwa rai penghisap kehidupan di sebelah perangkap binatang juga telah aktif, dan seseorang di dalamnya telah terkuras esensi kehidupannya. Mi Chaoshi mengerutkan kening, merenung, masih ada orang yang belum mati? Mereka melewati perangkap 100 binatang dan memasuki arai penghisap esensi? Tapi orang-orang ini jelas sangat lemah. Bagaimana mungkin mereka bisa melewati perangkap 100 binatang? Ah, benar. Aku ingat. Arai penghisap esensi berada tepat di sebelah perangkap 100 binatang. Pasti orang-orang di belakang melihat orang-orang di depan dilahap oleh binatang prasejarah, dan dalam kepanikan mereka tidak tahu harus kemana. Dan karena kabut tebal menghalangi pandangan mereka secara tidak sengaja memasuki arai penghisap esensi. Haha, mereka ditakdirkan untuk mati. Segera setelah itu,
Mi Chaosi menyadari bahwa formasi 10.000 gu di sisi lain perangkap 100 binatang juga telah terpicu. Dan kekuatan kehidupan yang memasukinya lenyap seketika, yang semakin menegaskan dugaannya. Tanpa ia sadari bahwa yang dilahap oleh susunan penyerap esensi dan susunan racun berjuta-juta itu bukanlah manusia hidup, melainkan dua boneka kertas sebagai pengganti. Melihat situasi di dalam formasi 10.000 gu, tidak hanya Hao Li dan Cheng Haoyu, tetapi bahkan Yingji, yang paling terampil bermain dengan gu, tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah. Karena yang muncul di sana bukanlah cacing gu biasa, melainkan sekelompok monster aneh, setengah manusia, setengah serangga, dengan kepala manusia dan tubuh serangga, seukuran serigala, harimau, dan macan tutul. Monster-monster ini memiliki lapisan karapas di kulit mereka, dan anggota tubuh mereka melengkung seperti belalang, memungkinkan mereka merangkak dan melompat tetapi tidak berjalan tegak. Mulut mereka penuh dengan gigi tajam yang dapat membelah seperti kelopak bunga yang sedang mekar, pemandangan yang membuat bulu kuduk meremang. Apa-apaan ini? Bisik Hao Li, takut kalau dia bicara terlalu keras, para monster akan mendengarnya. Yingji merendahkan suaranya dan menjelaskan, itu orang gu. Ini adalah teknik gu gelap dari zaman kuno. Teknik ini sering menggunakan mayat ratusan atau ribuan orang untuk membangun sarang demi menghasilkan satu orang gu. Karena itu, teknik ini sangat kejam dan berdarah, dan terdaftar sebagai teknik terlarang oleh aliran perdukunan. Dilarang mempraktikkan, menyebarkan, atau menggunakannya. Lambat laun, teknik gu jahat ini lenyap di telan sungai sejarah yang panjang. Aku tak menyangka para pencuri semut benar-benar mengetahuinya. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu para pencuri semut mengetahui teknik membesarkan manusia gu. Kemungkinan besar mereka mendapatkannya saat menggali makam kuno atau alam rahasia. Saat mereka berbicara, kelompok orang gu kehilangan sasaran dan, seperti balon yang telah dikosongkan, tubuh mereka menyusut dengan cepat hingga menjadi telur serangga seukuran kepalan tangan, tersebar di antara kerikil di tepi sungai, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang batu dan mana yang telur serangga. Cheng Haoyu menyeka keringat dingin di dahinya. Susunan penyerap esensi tadi memang kuat, tapi jauh lebih mengerikan daripada susunan gu segudang ini. Yingji dan Hao Li mengangguk serempak. Arai penghisap esensi, sesuai namanya, mampu menguras energi vital seseorang. Siapapun yang berjalan di dalamnya tanpa sadar akan terkuras esensinya, mengubahnya menjadi mayat kering. Bahkan para kultivator yang telah siap pun tak berdaya. Bahkan, semakin mereka mengaktifkan energi spiritual, semakin cepat mereka akan mati. Terlebih lagi, kekuatan Arai untuk menyerap energi vital adalah sesuatu yang sulit dilawan oleh para kultivator di bawah alam transenden. Ketiga jebakan dan susunan sihir itu semuanya luar biasa aneh dan mengerikan. Dari luar formasi pemusnahan abadi geng surgawi, hanya ketiga jebakan dan susunan sihir ini yang terlihat. 33 lainnya tersembunyi di baliknya dan tidak dapat dilihat tanpa menerobosnya. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa menembus perangkap 100 binatang, susunan penghisap esensi, dan susunan gu segudang? Bagaimana kita bisa mendeteksi jebakan dan susunan sihir di belakang kita? Yingji dan dua lainnya mengerutkan kening, memeras otak mencari solusi. Zhao Chen tertawa dan berkata dengan percaya diri, tidak perlu pengintaian. Dengan 3 ini, aku bisa menyimpulkan semua jebakan dan susunan sihir yang tersisa. Tidak mungkin, mereka bahkan bisa menyimpulkan itu. Yingji dan dua lainnya sangat terkejut. Tentu saja, jebakan dan formasi di formasi pemusnahan abadi geng surgawi tidak ditempatkan secara acak, melainkan mengikuti suatu pola, kata Zhao Chen sambil cepat menghitung dan menggambar di atas kertas. Dalam waktu singkat, ia telah menghitung ke-33 jebakan dan formasi yang tersisa. Cheng Haoyu melirik gambar detail formasi pemusnahan abadi geng surgawi di kertas Zhao Chenzi dan tak kuasa menahan rasa kagumnya. Ampun, saudara Zhao sungguh mengerikan. Kau benar, dia cabul. Hao Li mengangguk setuju dengan suara rendah. Saat itu, Zhao Chen tiba-tiba mendongak dan berbalik. Hao Li terkejut, mengira ia telah ketahuan berbicara di belakangnya. Ekspresinya sangat malu. Zhao Chen berkata, aku sudah menemukan pengaturan khusus formasi pembasmian abadi geng surgawi dan aku juga punya cara untuk menghancurkannya. Tidak ada waktu lagi, ayo kita hancurkan sekarang, tapi aku butuh bantuan penuh dari kalian bertiga. Hao Li menghela napas lega, menepuk dadanya, dan berkata, katakan padaku, apa yang kau butuhkan dari kami? Kami jamin akan menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Zhao Chen mengeluarkan kertas kuning dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat membuat 36 boneka kertas sebagai pengganti. Ia menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan memberikan 35 sisanya kepada Yingji dan dua lainnya, serta kepada wanita tulang, Li Chenghao, dan Midobi Zhenjiu. Selain itu, ia memberi mereka masing-masing beberapa set koin 5 elemen dan menggunakan kuas jimat darah naga untuk menggambar beberapa rune aneh pada koin-koin tersebut. Akhirnya, ia menyusunnya dalam 6 posisi berbeda. Aku akan masuk perangkap melalui perangkap 100 binatang. Saudari Ying, ketika kau mendengar bunyi gedebu pertama, lemparkan patung kertas dan satu set koin 5 elemen ke arah jam 1.
sekitar 67 meter jauhnya. Fatihau, ketika kau mendengar bunyi gedebuk kedua, lemparkan patung kertas dan satu set koin 5 elemen ke arah depanmu, sekitar 73 meter jauhnya. Ia dengan cepat menjelaskan kegunaan ke-35 figur kertas tersebut. Setiap figur kertas dan setiap set koin 5 elemen berhubungan dengan jebakan atau susunan sihir dalam formasi pemusnahan abadi geng surgawi, dan sudut serta jarak lemparnya pun berbeda-beda. Setelah selesai, Zhao Chen bertanya, apakah kamu mengingatnya dengan jelas? Kami mengerti, jawab semua orang serempak. Ulangi tugasmu. Arah dan jarak lemparan figur kertas dan koin 5 elemen harus tepat. Satu kesalahan saja akan menyebabkan kegagalan dalam memecahkan kebuntuan. Oleh karena itu, Zhao Chen harus sangat berhati-hati. Untungnya, semua orang yang hadir adalah seorang kultivator di alam pendengar ki atau di atasnya, atau seorang raja iblis yang kuat, yang mampu mengendalikan kekuatan secara presisi hingga milimeter. Selama datanya tidak tercampur, semuanya akan baik-baik saja. Semua orang mengulangi tugas itu satu persatu, mengingatnya dengan jelas tanpa satu kesalahan pun. Zhao Chen akhirnya merasa lega. Ia menoleh ke Fatihau, menyeringai, dan mendengus, Fatihau, aku mendengarmu menjelek-jelekanku tadi. Aku akan membereskanmu setelah kita memecahkan kebuntuan ini. Hauli buru-buru protes, Xiao Yuzi yang mengatakannya lebih dulu. Aku hanya menirukannya saja. Wajah Cheng Haoyu memucat sialan. Kenapa kau mengkhianatiku? Saudara Zhao, jangan salah paham, aku tidak menjelek-jelekanmu, aku, memujimu. Benar sekali, kami memuji Anda, Hauli cepat-cepat menimpali. Aku tidak percaya kalian. Zhao Chen memutar matanya dan mengeluh dengan kesal. Sambil berbicara dia berjalan keluar dari perangkap binatang itu. Hauli dan Cheng Haoyu keduanya menutup mulut, berhenti berdebat, dan memfokuskan perhatian mereka untuk membantu Zhao Chen memecahkan kebuntuan. Maju. Sambil berteriak pelan, Zhao Chen melambaikan tangannya dan melemparkan patung kertas dan satu set koin 5 elemen. Begitu figur kertas itu melayang ke dalam perangkap binatang, pusaran angin dan kabut muncul, menampakkan binatang buas prasejarah raksasa yang membuka mulut mereka untuk menggigit figur kertas itu. Pada saat yang sama, cahaya 5 warna memancar dari koin 5 elemen, membelah angin dan kabut yang bergulung-gulung, lalu membuka jalan. Yingji dan yang lainnya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka memahami fungsi koin 5 elemen ini dan berseru serempak. Ini membuka jalan dengan koin tembaga, membuat setiap langkah menjadi bunga teratai. Ada pepatah yang mengatakan, uang dapat membuat iblis memutar batu kilangan. Yang dihargai hantu bukanlah uang itu sendiri, melainkan popularitas yang terkandung di dalamnya. Uang disentuh dan dipegang oleh banyak orang, sehingga memiliki daya tarik yang luar biasa bagi manusia. Ini adalah makanan yang sangat baik bagi hantu, itulah sebabnya mereka bisa disuap dengan uang. Meskipun koin 5 elemen bukan mata uang yang beredar, koin-koin ini pernah dipersembahkan kepada langit dan bumi dalam upacara pengorbanan besar-besaran. Koin-koin ini tidak hanya mengandung vitalitas manusia, tetapi juga energi spiritual langit dan bumi. Dengan tambahan rune dan teknik rahasia, koin-koin ini menjadi uang tol yang dapat menjamin keamanan sementara di tempat-tempat yang sangat berbahaya. Saat koin 5 elemen membuka jalan, Zhao Chen menempelkan jimat bumi menyusut pada dirinya sendiri, melompat, dan menyerbu ke dalam perangkap 100 binatang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kakinya tidak mendarat di tanah perangkap, melainkan menyentuh koin 5 elemen. Setiap kali ia menyentuh koin, sekuntum bunga teratai akan mekar dari lubangnya. Warnanya secara halus sesuai dengan 5 elemen hijau, merah, kuning, putih, dan hitam. Ketika ia melompat, binatang buas itu akan melahap bunga teratai, tetapi tidak menyerangnya. Karena perangkap binatang telah dibeli dengan uang tol, keberadaan Zhao Chen diabaikan. Tentu saja, ini hanya sementara. Setelah kelima koin habis, Zhao Chen masih akan diserang sebelum ia keluar dari perangkap 100 binatang. Setelah 2 lompatan, Zhao Chen tiba di sisi kanan perangkap 100 binatang. Begitu dia memasuki perangkap, dia mengeluarkan 3 paku besi dari cincin penyimpanannya dan mengencangkannya di tangannya. Ini bukan paku besi biasa. Ini paku peti mati bekas. Dia menemukannya saat menjelajahi pasar barang antik jimat yang luar biasa. Dikombinasikan dengan teknik rahasia terkait, meskipun tidak dapat sepenuhnya menekan perangkap 100 binatang, mereka dapat dengan mudah menahannya untuk sementara waktu, mengulur waktu. Yang terpenting, di bawah pengaturan Zhao Chen, energi spiritual di dalam perangkap 100 binatang akan dialihkan ke arah lain. Paku. Zhao Chen mengangkat tangannya dan menancapkan paku peti mati jauh ke dalam tanah di bawah kakinya. Kemudian, ia melompat ke tengah dan di atas perangkap binatang buas itu, lalu menancapkan paku peti mati ke tanah di sana. Berdengung. Bunyi gedebuk teredam terdengar dari bawah tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Binatang purba yang mengejar Zhao Chen tiba-tiba hancur menjadi kabut dan lenyap tanpa jejak. Mereka di sini. Yingji bersemangat dan buru-buru melambaikan tangannya, mengikuti instruksi Zhao Chen. Melemparkan sebuah figur kertas dan satu set koin 5 elemen ke arah posisi jam 1 di depannya,
67 meter jauhnya. Area itu berada dalam jangkauan susunan penyerap esensi. Pada saat itu, sosok Zhao Chen juga muncul di dalam formasi penyerap esensi. Apa yang sedang terjadi? Di lereng bukit yang jauh, Mi Chaoxi menatap dengan mata terbelalak ke arah datangnya keributan itu. Sayangnya, kabut terlalu tebal, dan ia sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Formasi pemusnahan abadi geng surgawi sepertinya mengalami masalah. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka hanya sekelompok orang biasa? Kejutan akibat rumput mati baru saja dimulai. Hanya dalam waktu 5 atau 6 detik, seluruh 36 perangkap dan susunan sihir di dalam formasi pemusnahan abadi geng surgawi lumpuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan seorang kultivator di alam transenden pun tak mungkin bisa menghancurkan formasi kepunahan abadi geng surgawi dengan begitu diam-diam. Mungkinkah aku melakukan kesalahan saat memasangnya, sehingga menyebabkan sesuatu yang salah? Dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, Mi Chao segera berlari menuju formasi pemusnahan Geng Tian, ingin melihat apa yang salah dengan jebakan tak terpecahkan yang telah ia pasang. Pada saat yang sama, Zhao Chen, yang telah menggunakan paku peti mati untuk menekan 36 jebakan dan susunan sihir, sudah berdiri di inti formasi pemusnahan abadi Geng Surgawi. Ia meraih cincin penyimpanannya dan mengambil 36 koin tembaga. Kemudian, ia mengeluarkan 36 garis tinta yang telah direndam dalam cinabar, membungkus koin tembaga dan garis tinta tersebut. Lalu, sambil memegang ujung garis tinta yang lain, ia menyebarkan koin-koin tembaga tersebut. Tindakan penyebaran yang tampaknya acak ini sebenarnya cukup disengaja. Tidak hanya setiap koin tembaga dilemparkan ke dalam 36 perangkap dan lingkaran sihir, tetapi mereka juga mendarat tepat di pusat segitiga yang dibentuk oleh 3 paku peti mati. Yin dan yang berbenturan, 5 elemen saling berlawanan bangkitlah. Dengan teriakan lembut dari Zhao Chen, dia tiba-tiba menyentakkan tangan kanannya yang sedang memegang garis tinta. Dan koin tembaga yang diikatkan di ujung lainnya segera melompat dan terbang ke udara. Deng, deng, deng. Terdengar suara dentuman pelan ketika koin-koin tembaga yang terlempar ke tanah akibat paku-paku peti mati yang ditancapkan ke perangkap dan susunan sihir dikeluarkan dari tanah. Tanpa penekanan paku peti mati, dan merasakan penyusup Zhao Chen berdiri di inti formasi, seluruh 36 jebakan dan formasi-formasi pemusnahan abadi Geng Surgawi diaktifkan secara instan. Binatang purba yang ganas, makhluk-makhluk yang menakutkan dan menyeramkan, api karma yang berkobar, dan gelombang-gelombang yang berputar dan stagnan. Berbagai gerakan pembunuhan yang mengerikan atau aneh muncul dalam formasi pemusnahan abadi Geng Surgawi, menyapu ke arah Zhao Chen, berniat untuk melahapnya sepenuhnya. Oh tidak! Upaya untuk memecahkan kebuntuan telah gagal. Formasi pemusnahan abadi Geng Surgawi telah mengamuk. Zhao Chen, bahaya! Cepat keluar! Serang dan selamatkan saudara Zhao. Di luar formasi pembasmian abadi Geng Surgawi, Yingji dan 2 rekannya terkejut dengan perubahan mendadak ini. Namun, mereka tidak gentar. Sebaliknya, mereka ingin bergegas masuk ke formasi yang sangat berbahaya itu untuk menyelamatkan Zhao Chen. Mereka tahu betul bahwa memasuki formasi pembasmian abadi Geng Surgawi saat ini akan menjadi kematian yang hampir pasti, tetapi mereka tidak ragu sedikitpun. Jangan masuk. Meskipun kabut menghalangi pandangannya terhadap Yingji dan 2 orang lainnya, Zhao Chen mendengar teriakan mereka dan segera memanggil untuk menghentikan mereka. Semuanya di bawah kendaliku. Jangan masuk. Aku akan menghancurkan formasi kepunahan abadi Geng Surgawi ini. Yingji dan 2 lainnya tercengang. Meskipun dalam situasi seperti ini, kamu masih bisa mengendalikannya? Benarkah? Mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayai kata-kata Zhao Chen, tetapi Bonne Woman, Li Sungho, dan Midobi Jinkyu mempercayai kata-kata Zhao Chen tanpa keraguan dan segera bergegas maju untuk menghalangi mereka. Di sisi lain, Mi Chaoxi bergegas menuju formasi pembasmian abadi Geng Surgawi. Berseru kaget 36 jebakan dan formasi diaktifkan secara bersamaan. Ini tidak pernah terdengar. Sepertinya aku benar-benar membuat kesalahan saat memasangnya. Kabut terkutuk ini tidak hanya menghalangi pandanganku tetapi juga memengaruhi persepsiku terhadap energi spiritual. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu di tempat lain. Aku harus segera memperbaikinya. Aku tidak bisa membiarkan formasi pembasmian abadi Geng Surgawi hancur seperti ini. Jika Ratu Semu tahu bahwa formasi pembasmian abadi Geng Surgawi yang telah kubangun dengan susah payah, runtuh karena kesalahannya sendiri, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup dan membakarku menjadi abu. Mi Chao mengalirkan energi spiritualnya ke kakinya, seketika membuat kakinya terasa seperti angin bertiup di bawah kakinya, sangat meningkatkan kecepatan larinya. Tapi Zhao Chen lebih cepat darinya. Saat formasi pemusnahan abadi Geng Surgawi diaktifkan sepenuhnya, jari-jarinya melesat melintasi 36 garis tinta, mengikatnya berpasangan. Ia kemudian melemparkannya dengan kuat ke langit, sekaligus menginjak langkah 7 bintang biduk, mengeluarkan kuas jimat darah naga, menggunakan energi spiritual sebagai tinta dan langit serta bumi sebagai jimat, lalu dengan cepat menggambar jimat. Saat rune itu terbentuk,
Ia berubah menjadi cahaya bintang yang menyilaukan, menyatu menjadi 36 garis tinta. 36 koin tembaga tiba-tiba menyala, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Banjir binatang buas, kobaran api, serangga beracun, dan racun yang awalnya menyerbu ke arah Zhao Chen. Semuanya mengubah target mereka dalam sekejap dan saling bertarung. Formasi pemusnahan abadi geng surgawi langsung berubah menjadi kekacauan. Hewan-hewan purba yang terbentuk dari angin, kabut, rumput, dan batu beradu dengan manusia Gu yang mengerikan dan mengerikan. Burung phoenix yang terbentuk dari amukan api menjerat dan mencabik-cabik naga hitam yang terbentuk dari air yang tergenang, terkunci dalam pertempuran tanpa henti. Dan kabut air gelap yang diam dan beracun saling menggerogoti dengan racun pemakan jiwa yang berbahaya dan jahat. Biro pemusnahan abadi geng surgawi dengan demikian jatuh ke dalam modus penghancuran bersama. Ledakan. Dor. Dor. Gemuruh gemuruh gemuruh. Ledakan demi ledakan meletus silih berganti, tanpa henti dan memekakan telinga. 36 jebakan dan formasi-formasi kepunahan abadi geng surgawi runtuh seketika, melepaskan semburan energi yang langsung mengaktifkan payung misteri surgawi pada Ingji, wanita tulang, dan yang lainnya. Dilindungi oleh artefak pertahanan yang kuat ini, tak satu pun dari mereka terluka. Dibandingkan dengan mereka, nasib rumput mati jauh lebih tragis. Mi Chao si awalnya bergegas menuju formasi kepunahan abadi geng surgawi dengan kecepatan tinggi. Ketika ia melihat formasi itu runtuh di tengah jalan, ia ketakutan dan pikirannya kosong. Jadi ketika ia merasakan energi mendekat, sudah terlambat untuk menghindar. Ia hanya bisa dengan cepat membentuk segel tangan dan memilih untuk menahannya secara langsung. Mahoraga, salah satu dari 8 naga langit, datanglah cepat untuk melindungi keselamatanku. Cahaya keemasan memancar dari pelukannya, menyatu dan membentuk wujud di hadapannya, menjelma menjadi dewa berkepala ular dan bertubuh manusia. Menghadapi energi yang datang, ia membuka mulut ularnya dan menyemburkan gelombang hitam yang bergejolak. Setelah diamati lebih dekat, pasang hitam ini sebenarnya terdiri dari serangga hitam berbentuk aneh. Inilah cacing kemarahan di dalam perut Mahoraga. Ledakan. Energi yang dilepaskan oleh formasi pembasmi abadi geng surgawi berbenturan keras dengan serangga-serangga murka yang dimuntahkan Moho Uluojia. Serangga-serangga murka itu langsung menghilang, dan energi yang tersisa kembali berbenturan dengan Moho Uluojia. Setelah ledakan yang memekakan telinga, energi yang dilepaskan dan Moho Uluojia lenyap bersamaan. Fiyo. Mi Chao si yang berhasil lolos dari maut, menghela napas lega. Tetapi dia tidak tahu bahwa Zhao Chen, Yingji, dan yang lainnya semuanya waspada terhadap ledakan itu. Ada seseorang di sana. Itu pencuri semut. Mereka segera mengangkat senapan di punggung mereka, mengarahkan ke arah datangnya ledakan, dan menarik pelatuknya. Suara tembakan langsung terdengar. Sambil menembakkan senjatanya, mereka juga melantunkan mantra dan merapal mantra. Musuh adalah pencuri ulung, kita harus menyerang secepat kilat dan membuatnya lengah. Kalau tidak, begitu dia pulih, hasilnya akan tak menentu. Kecepatan peluru itu jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Sebelum Mi Chao si sempat mendengar suara tembakan, ia melihat peluru itu melesat ke arahnya. Peluru? Sekilas ekspresi penghinaan terpancar di wajah Mi Chao yang sudah tak bernyawa. Benda ini mungkin cocok untuk menghadapi orang biasa atau kultivator rata-rata, tapi sama sekali tidak cocok untukku. Dengan raungan, Mi Chao si menghancurkan jimat giok. Kilatan cahaya putih muncul, dan pecahan-pecahan giok beterbangan di tinjunya, mengembun menjadi sepasang sarung tangan giok putih susu yang tembus cahaya. Tangannya beterbangan, menciptakan bayangan telapak tangan yang kabur di depannya. Dari kejauhan, Guanyin 1000 tangan tampak seperti telah kembali ke dunia fana. Mi Chao si sama sekali tidak menganggap serius peluru yang datang, dan bahkan ingin meraihnya dan melemparkannya kembali, untuk melawan api dengan api. Namun, ketika tangannya bertabrakan dengan peluru, situasinya benar-benar berbeda dari apa yang ia bayangkan. PFFT. 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 Dengan bunyi gedebuk teredam, sarung tangan giok yang dikenakannya hancur berkeping-keping oleh desisan peluru. Di saat yang sama, ia merasakan hantaman keras yang membuat tangannya pegal. Bagaimana ini bisa terjadi? Mi Chao memandang dengan tak percaya, tidak percaya peluru itu bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Ini hanya peluru senapan biasa, bagaimana bisa sekuat itu? Sebelum dia sempat menyadarinya, sarung tangan giok di tangannya hancur berkeping-keping dengan dua suara bang yang keras. Mi Chao murka dan meraung histeris, sarung tangan giokku yang indah hancur oleh peluru? Bagaimana mungkin? Aku akan membunuh bajingan-bajingan terkutuk ini dan melahap jiwa mereka. Ia baru saja selesai bicara ketika ia berteriak lagi. Peluru-peluru itu, setelah menghancurkan sarung tangan giok, mengenai tangan dan tubuhnya, menembusnya di tengah serangkaian bunyi teredam. Mi Chao tak pernah menyangka, dengan kultivasinya yang berada di tahap akhir alam keheningan, masih bisa terluka oleh peluru. Hal ini membuatnya sangat marah, tetapi juga menyadarkannya bahwa peluru yang ditembakkan musuh-musuh ini luar biasa. Bahkan sebagai seorang kultivator,
Ia tak sanggup menghadapinya secara langsung. Ia mendorong tanah dengan kedua kakinya, terlempar ke samping dan menjauh dari area yang dipenuhi peluru. Segera, ia mengangkat tangan kanannya yang berlubang, dan mengeluarkan peluru yang tertancap di tulang rusuknya dari bawah sisi kirinya, lalu mendekatkannya ke matanya untuk melihat lebih dekat. Melihat rune yang terukir di peluru, ia tiba-tiba menyadari jadi peluru ini telah dimodifikasi. Ini bukan lagi peluru biasa, bahkan bisa disebut artefak magis. Tunggu, rune yang terukir di peluru ini terlihat seperti mantra kekuatan panah, tapi bukankah itu digunakan pada anak panah? Bagaimana bisa itu digunakan pada peluru, dan bahkan meningkatkan kekuatan pelurunya begitu banyak? Mi Chao tidak mengerti alasannya, tapi itu tidak masalah. Ia bisa menginterogasi mereka perlahan setelah mengalahkan dan menangkap mereka hidup-hidup. Lagi pula, ada terlalu banyak hal aneh tentang kelompok ini yang ingin ia selidiki. Dengan pegangan yang kuat, peluru itu langsung berubah menjadi besi cair. Mi Chao membentuk mudra dengan tangannya dan merapal mantra. Seketika, sebuah pertumbuhan seperti cacing tumbuh dari otot di lokasi luka, tumbuh pesat dan menyembuhkan luka tusuk peluru dalam sekejap mata. Kemudian, ia mengangkat kedua tangannya, tangan kirinya memegang alu Fajra dan tangan kanannya memegang lonceng Fajra. Ia menatap dengan mata terbelalak ke tempat ia tertembak, sekaligus memusatkan seluruh energinya untuk merasakan sekelilingnya. Saat ini, kematian Mi Chao bagaikan serigala lapar yang bersembunyi di balik bayangan, menunggu mangsanya muncul sehingga dapat melancarkan serangan mematikan. Dia menduga musuh-musuh aneh itu pasti akan pergi ke tempat dia tertembak untuk memeriksanya. Rencananya adalah bersembunyi di kabut tebal dan menyergap mereka. Dalam kabut tebal ini, tidaklah bijaksana untuk melancarkan serangan gegabah. Bersembunyi dalam bayangan dan menyergap musuh adalah pilihan terbaik. Kurang dari 2 menit kemudian, Mi Chao Si melihat sekelompok sosok muncul di tengah kabut tebal. Meskipun ia tidak dapat mengenali wajah mereka. Ia bahkan mendengar mereka berbicara, mendiskusikan apakah ia telah terbunuh dan di mana jasadnya berada. Sekelompok semut, berani-beraninya mencoba membunuhku. Mereka benar-benar sombong dan bodoh sekali. Mi Chao mencibir dalam hati, tetapi tidak terburu-buru bergerak. Setelah mengamati selama beberapa detik dan memastikan tidak ada orang lain yang muncul, ia melemparkan alu Fajra di tangan kirinya ke arah sekelompok orang yang tak jauh darinya. Begitu Fajra dilepaskan, ia melesat dengan kilatan cahaya berdarah, berubah menjadi buku mantra yang muncul di udara dan melilit Fajra. Saat buku mantra berputar, Fajra tumbuh semakin panjang dan besar, akhirnya berubah menjadi ular piton raksasa sepanjang 30 hingga 40 meter. Secepat kilat, ia menuki ke bawah di samping sosok-sosok itu. Dan di tengah jeritan dan tangisan, ia mengikat erat kelompok itu dengan tubuhnya yang besar. Semut tetaplah semut, mereka bahkan tak punya kesempatan untuk melawan sebelum semuanya berakhir. HMPH. Kalau saja kabut sialan ini tidak menghalangi pandanganku, dan kalau saja masalah dengan Biro Pemusnahan Abadi Geng Surgawi tidak membuatku kehilangan ketenangan, meskipun peluru kalian aneh, kalian takkan bisa melukaiku. Sambil berbicara, Mi Chao Si berjalan mendekati sekelompok orang yang sedang terjerat ular piton raksasa dan melihat penampilan mereka dengan jelas. Senyum di wajahnya lenyap seketika, dan ekspresinya menjadi sangat gelap. Makhluk yang dililit ular piton raksasa itu sebenarnya hanyalah beberapa boneka yang terbuat dari ranting dan rumput. Setiap boneka memiliki jimat yang ditempelkan di wajahnya, yang memungkinkannya bergerak sendiri. Boneka-boneka? Oh tidak, aku jatuh ke dalam perangkap mereka. Seru Mi Chao Si kaget. Tepat pada saat itu, serangan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya awan dan naga, angin dan harimau, hantu dan serangga pendendam, kilatan pedang dan petir meraung dari segala arah, menghantam siapapun yang terkepung. Mi Chao buru-buru mencoba merapal mantra dan menggoyangkan lonceng. Tetapi sebelum ia sempat membunyikannya, sebilah pedang cahaya yang membawa petir turun dari langit dan memotong lengannya dengan suara wus. Lonceng Fajra pun jatuh ke tanah. Darah berceceran keluar, tampak seperti bunga sakura yang tertiup angin dalam kabut tebal. Aduh, Mi Chao Si menjerit kesakitan, merapal mantra dengan panik, berusaha menumbuhkan kembali lengan kanannya. Namun, tepat pada saat itu, cambuk angin dan petir Zhao Chen bersiul dan menghantam kepalanya. Tinju Li Cheng Hao, tombak Mi Duo Bizen Jiu, golok Haoli, cambuk Cheng Hao Yu, mantra Inji, dan berbagai jimat kaligrafi semuanya menghujaninya. Meskipun Mi Chao Si sangat kuat, ia tetap mengalami kerusakan parah setelah menjadi sasaran serangan dahsyat tersebut. Namun kemudian terdengar suara dering aneh. Tangan kanan Mi Chao yang terputus benar-benar mengguncang lonceng Fajra. Suara lonceng itu memiliki kekuatan yang menyihir, yang seketika mengacaukan pikiran semua orang. Pada saat yang sama, ular piton raksasa yang telah diubah oleh Fajra Pestle membuka rahangnya yang berwarna merah darah ke arah semua orang. Situasinya berubah dalam sekejap. Lahap semut-semut ini. Mi Chao Si meraung, wajahnya berubah marah. Ular piton raksasa itu menerjang maju, kepalanya membentak Zhao Chen dan yang lainnya secepat kilat. Kau pikir kau bisa melawanku? Kau bisa melukaiku sebelumnya dengan tipu dayamu yang terkutuk. Setelah aku sadar, tipu dayamu yang terkutuk itu tak ada bandingannya denganku.
Mi Chao mencibir. Di matanya, Zhao Chen dan yang lainnya sudah seperti orang mati. Namun, saat ia tertawa terbahak-bahak, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Segumpal kabut hitam keluar dari tempat tinggal hantu Zhao Chen, berubah menjadi iblis setengah manusia setengah laba-laba, yang tidak lain adalah Jorogumo, yang lukanya telah sembuh. Benang-benang laba-laba yang lengket dan kuat tak terhitung jumlahnya melesat dari belakang Jorogumo, menuju ular piton raksasa itu. Benang-benang itu langsung menutupi mulutnya yang besar dan menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubah ular piton raksasa itu menjadi mumi dalam sekejap. Tubuh ular piton itu terjerat benang sutra laba-laba, yang membatasi pergerakannya. Meskipun benang sutra laba-laba terus putus saat ia meronta, benang sutra yang disemprotkan Jorogumo tak pernah berhenti. Begitu satu benang sutra putus, 2 atau 3 benang akan segera menggantikannya, sehingga perlawanannya tidak terlalu berpengaruh. Kilatan tajam melintas di mata Mi Chao. Si kau hanya iblis kecil, beraninya kau bersikap sekuat di hadapanku? Lihat saja nanti aku akan menghancurkanmu. Hah? Sebelum ia selesai bicara, sekelompok iblis muncul dari kediaman hantu. Meskipun Gou Chang dan Jiao Guanshu tidak terampil dalam pertempuran, mereka menampilkan aksi nekat saat itu. Begitu keluar, mereka bergabung dengan pasukan hantu Xiao Mei dan para wanita Tachibana Hayashi untuk menyerang Mikusa. Kalian cuma semut. Aku bahkan tak mau repot-repot membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Biarlah kalian saling membunuh. Sambil berbicara, tangan Mi Chao yang terputus bergerak lagi, membunyikan lonceng Fajra. Lonceng yang memesona itu langsung memengaruhi para iblis seperti Gou Chang dan Jiao Guanshu. Mereka tidak lagi menerkam Mi Chao Shi, melainkan memelototi rekan-rekan mereka dengan mata merah dan tatapan ganas, siap menghunus pedang. Tiba-tiba terdengar suara orang Sansekerta melantunkan mantra. Mendengar mantra itu, raut wajah Mi Chao Shi berubah drastis. Ini mantra Ksitigarbha Bodhisattva. Dan mantra ini mengandung esensi kebuddhaan. Dari mana datangnya biksu busuk ini, berani melawanku? Ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang biksu pun, hanya seorang gadis kecil dengan tangan kiri tergenggam dalam posisi berdoa dan tangan kanan dalam abhaya mudra, melantunkan mantra dengan hikmat. Mantra Ksitigarbha Bodhisattva, yang penuh dengan saripati Buddha, terpancar dari mulutnya. Bukankah gadis kecil ini hantu? Bagaimana mungkin dia memiliki sifat Buddha? Mi Chao Shi tertegun sejenak, lalu sangat terkejut, karena setelah mendengar mantra Bodhisattva Ksitigarbha, Zhao Chen dan yang lainnya terbebas dari pengaruh suara lonceng Fajra dan terbangun dari keadaan kacau mereka. Bahkan ular piton raksasa yang terperangkap dalam sutra laba-laba Jorogumo pun menjadi jinak, tidak hanya tidak melawan, tetapi juga menundukkan kepala ularnya yang besar, membiarkan gadis kecil yang sedang melantunkan sutra itu mengelus kepalanya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang membuat Mi Chao terdiam karena terkejut. Titik di kepala ular piton tempat gadis kecil itu menyentuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tanduk emas benar-benar tumbuh darinya. Mi Chao sangat terkejut hingga hampir menggigit lidahnya sendiri. Seekor ular berubah menjadi naga? Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya gadis kecil ini? Dia jelas-jelas hanya iblis kecil, tapi dia punya kekuatan supernatural yang luar biasa, mengubah ular piton menjadi naga. Oh tidak, Alufajraku. Ia merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan Alufajra telah benar-benar terputus saat ular piton raksasa itu berubah menjadi naga. Ini berarti gadis kecil itu telah mengambil Alufajra. Gadis kecil itu, yang jelas lebih lemah dariku, bagaimana mungkin dia bisa mengubah roh ular di dalam Alufajra menjadi naga? Dan bagaimana mungkin dia bisa merebut artefak ajaib itu dari tanganku dengan paksa? Mungkinkah karena sifat Buddha yang terkutuk itu? Rumput yang mati dipenuhi pertanyaan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini, karena setelah Zhao Chen dan yang lainnya sadar kembali, mereka melancarkan serangan baru padanya. Harus kuakui, aku meremehkan kalian, semut-semut. Sekarang, aku akan serius. Mi Chao Shi meraung, menyemburkan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Tetesan darah itu terbang ke udara dan dengan cepat membesar menjadi tirai darah, tempat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, menuju Mi Chao Shi dan rekan-rekannya. Pada saat yang sama, Mi Chao mengangkat tangannya dan menggunakan kuku tajamnya untuk menusuk kulit dahi, tenggorokan, jantung, dan perut bagian bawah. Darah mengucur deras, tetapi tanpa gejolak. Darah itu tampak hidup, dengan cepat menggambar rune darah di atas rumput kering. Kilatan cahaya merah darah menyelimuti seluruh tubuh Mi Chao Shi, membuatnya tampak seperti iblis darah. Di bawah pengaruh rune darah yang menakutkan, ia langsung menumbuhkan tangan kanan baru, dan pada saat yang sama, lapisan sisik ular tumbuh di tubuhnya, membuatnya tampak sangat aneh. Pada saat ini, Hao Li menerobos penghalang darah roh-roh jahat dan menyerbu di depannya. Ia menggunakan teknik pisau jagal, dan pisau dapur yang tajam itu membentuk lengkungan aneh, menebas leher Mi Chao yang sudah mati. Kapan? Pisau Hao Li menebas leher Mi Chao Shi, menimbulkan percikan api, namun gagal memutuskan lehernya, atau bahkan mematahkan sisik ular di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Hao Li membelalakan mata karena tak percaya. Sekalipun Mi Chao Shi lebih kuat darinya,
Dia tidak mungkin bisa lolos tanpa cedera dari serangan berkekuatan penuh Mi Chao Si. Lemah. Terlalu lemah. Mi Chao melirik Hao Li dan melayangkan pukulan yang mengenai jantung Hao Li dengan keras. Jika payung misteri surgawi tidak aktif tepat waktu untuk melindungi pemiliknya dan menangkis pukulan mematikan ini, Hao Li pasti sudah terluka parah bahkan jika jantungnya tidak hancur. Sekalipun payung surgawi telah menyelamatkan nyawanya, ia tetap terpental lebih dari 10 meter jauhnya oleh kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pukulan itu, menghantam beberapa pohon dan mematahkannya secara berurutan. Selanjutnya, Mi Chao menghindar dan menangkis serangan ganas Zhao Chen dan yang lainnya. Sisik ular di tubuhnya memainkan peran besar dalam proses ini, tidak hanya memberikan pertahanan yang luar biasa tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara signifikan, memungkinkannya melepaskan kekuatan tempur yang jauh melampaui tahap Jingjing. Dengan bantuan pemindaian dalang, Zhao Chen memahami keadaan kematian Mi Chao dan berteriak memperingatkan semuanya, hati-hati. Dia menggunakan teknik rahasia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia memanggil tubuh Dharma Moho Uluojia, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kita tidak bisa menghadapinya secara langsung. Mahoraga, Dewa Ular Agung dari 8 Legiun Deva dan Asura, ekspresi Ying Ji serius. Sebagai penerus aliran sihir, ia sangat menyadari kekuatan sihir pemanggil roh. Seekor ular piton raksasa, pantas saja benda ini bersisik ular. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cheng Haoyu menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia baru saja berhadapan langsung dengan Mi Chao Si, dan jika bukan karena payung misteri surgawi, ia mungkin sudah terbaring di tanah. Hancurkan saja avatar yang dipanggilnya, kata Zhao Chen sambil menyipitkan matanya. Merusak tubuh Dharmaku? Dengan kemampuanmu? Mi Chao tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, Zhao Chen tiba-tiba bergerak. Kau cari mati. Mi Chao Si mencibir, mengayunkan tangannya untuk menangkap Zhao Chen. Tangannya juga dipenuhi sisik ular dan kuku-kukunya tajam, mirip cakar kadal, sama sekali tidak seperti tangan manusia. Dia tertawa mengancam, lihat aku mencabik-cabikmu. Rubah ekor 9. Teriak Zhao Chen tajam. Seekor iblis rubah, yang dicat hitam, melesat keluar dari belakangnya. Matanya berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Meskipun kultivasi iblis rubah menurun drastis akibat kegagalannya dalam kesengsaraan, ia tetap mampu menyihir manusia. Bahkan ketika memanggil avatar Moho Uluojia, Mi Chao Si pun tersihir, pikirannya kosong, dan serangan baliknya pun terhenti. Zhao Chen memanfaatkan kesempatan itu, mengaktifkan jimat angin dan awan naga harimau dan jimat guntur ilahi 9 surga secara bersamaan. Naga awan, harimau angin, dan petir yang bergulung-gulung melekat pada cambuk angin dan guntur, membuat serangan cambuknya luar biasa dahsyat, bagaikan serangan gabungan habis-habisan dari Dewa Petir dan Dewi Petir, Dewa Angin dan Dewa Awan. Cahayanya secemerlang matahari yang terik. Bahkan kabut tebal yang menyelimuti tepi sungai pun tersapu saat itu juga. Seperti hukuman dewa, cambuk angin dan petir menghantam keras kepala Mi Chao Si. Pada saat ini, Mi Chao juga terbebas dari pengaruh sihir iblis rubah dan kembali sadar. Menghadapi serangan dahsyat Zhao Chen, ia tidak menghindar maupun menghindar, melainkan mengangkat tangan kirinya sambil meraung. Ledakan. Cambuk angin dan petir Zhao Chen berbenturan keras dengan tangan kiri Mi Chao Si. Fluktuasi energi yang dahsyat menyebabkan batu-batu berterbangan liar dan banyak pohon tumbang. Sepetak besar sisik ular di tangan kiri Mi Chao Si hancur, tetapi hanya itu saja. Serangan dahsyat Zhao Chen gagal memberikan kerusakan lebih lanjut pada Mi Chao Si. Sebaliknya, setelah menangkis serangan itu, Mi Chao Si melancarkan serangan dengan tangan kanannya. Bagaikan naga beracun yang muncul dari jurang, menghantam jantung Zhao Chen secepat kilat. Seandainya payung misteri surgawi tidak aktif tepat waktu untuk melindungi pemiliknya, ia pasti sudah mati di sana. Dor! 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 Zhao Chen terpental mundur, menghantam 5 atau 6 pohon sebelum ia mampu meredam kekuatan pukulan Mi Chao Si dan mendapatkan kembali pijakannya. Sudah kubilang, bermain permainan pikiran tidak ada gunanya melawan kekuatan yang luar biasa. Mi Chao menatap Zhao Chen, mencibir berulang kali, dan hendak menyerbu maju untuk melancarkan serangkaian serangan. Senjata sihir pertahananmu memang kuat, tapi aku tidak yakin itu bisa melindungimu selamanya. Setelah aku menghancurkannya, mari kita lihat bagaimana kau bisa bertahan. Hah! Tawa Mi Chao tiba-tiba berhenti, dan raut wajahnya tampak ngeri. Ia merasa kakinya tak terkendali, dan ketika ia melihat ke bawah, ia terkejut mendapati sisik ular di kakinya rontok dengan cepat. Tidak. Bukan hanya kakinya, seluruh sisik ular di tubuhnya pun rontok saat itu juga. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Dalam keterkejutannya, Mi Chao tiba-tiba menyadari sebuah kemungkinan dan buru-buru memeriksa titik akupuntur Jikuan di ketiaknya dan titik akupuntur Huyin di antara kedua kakinya. Hasilnya membuatnya putus asa. Jarum perak telah ditusukkan ke masing-masing dari 3 tempat tersebut. Kau baru saja bilang main otak itu tidak ada gunanya. Sekarang katakan padaku, apakah rencanaku benar-benar efektif? Tanya Zhao Chen terengah-engah.
Mi Chao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Chen. Tatapannya tak lagi dipenuhi rasa jijik, melainkan ketakutan dan ketidakpercayaan. 3 jarum perak ini, kau menusuk tubuhku? Apa serangan ganasmu hanya tipuan untuk mengalihkan perhatianku? Dan 3 jarum perak ini jurus pamungkasmu? Apa kau tahu dari awal kalau aku tidak menggunakan teknik rasukan roh? Dan kau sengaja mengatakannya agar aku lengah? Sungguh licik. Tapi bagaimana kau tahu kalau triku ada di 3 tempat ini? Mi Chao meraung dan bertanya, pikirannya dipenuhi dengan begitu banyak pertanyaan. Zhao Chen berkata, benar sekali. Aku sudah tahu sejak awal bahwa yang kau gunakan bukanlah teknik rasukan roh, melainkan teknik jahat yang disebut pencangkokan garis keturunan. Teknik pencangkokan garis keturunan? Yingji dan yang lainnya tercengang, mereka belum pernah mendengar teknik ini sebelumnya. Zhao Chen menjelaskan, ini adalah teknik jahat yang berasal dari perbatasan selatan. Teknik ini memungkinkan para kultivator untuk mendapatkan kekuatan iblis dan dewa kuno. Tetapi prasyaratnya adalah menanamkan setetes darah atau sepotong daging dari iblis atau dewa kuno ke dalam tubuh seseorang. Meskipun teknik jahat pencangkokan garis keturunan ini sangat kuat, teknik ini memiliki kelemahan besar. Teknik ini meninggalkan celah bagi orang yang menggunakannya. Setelah semua celah tersebut ditembus, teknik jahat pencangkokan garis keturunan ini akan runtuh. Jadi begitulah adanya. Yingji dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Cheng Haoyu segera berseru, semuanya, ayo kita serang selagi besi masih panas. Zhao Chen menangkapnya dan berteriak bersamaan, jangan ke sana. Teknik pencangkokan garis keturunannya telah rusak, dan dia akan mendapat serangan balasan. Kalau kau ke sana sekarang, kau akan terlibat. Apa katamu? Serangan balik? Tanya Mi Chao dengan heran. Apa? Kau tidak tahu? Pantas saja kau berani menggunakan sihir jahat ini pada dirimu sendiri. Kau tidak mengerti betapa mengerikannya itu. Nada bicara Zhao Chen mengandung 3 bagian ejekan dan 2 bagian simpati. Mi Chao Si tidak mempercayai kata-kata Zhao Chen dan mencibir berulang kali. Jangan pikir aku tidak tahu kau mencoba menakut-nakutiku. Biar kukatakan, jurus ini tidak berguna melawanku. Sekalipun teknik pencangkokan garis keturunan itu rusak, aku masih bisa menghabisimu dengan kekuatanku. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Apa-apaan ini? Ah sakit. Gatal. Sangat tidak nyaman. Satu demi satu, serangga hitam berpenampilan aneh muncul dari titik akupuntur Jikuan dan titik akupuntur Huin miliknya. Seketika itu juga menyelimuti seluruh tubuhnya dan menggigitnya tanpa henti. Mi Chao menjerit kesakitan, melambaikan tangannya dengan panik, berusaha mengusir serangga-serangga hitam itu. Tetapi sia-sia. Serangga-serangga ini adalah manifestasi jiwanya. Bagaimana mungkin ia bisa mengusir mereka? Serangga macam apa itu? Yingji dan yang lainnya tanpa sadar mundur selangkah, ketakutan melihat pemandangan aneh dan mengerikan ini. Itu cacing murka? Jawab Zhao Chen. Orang ini menggunakan teknik pencangkokan garis keturunan untuk mendapatkan kekuatan Dewa Piton Agung Mohoraga dari 8 naga langit. Ketika teknik pencangkokan garis keturunan gagal, dia akan merasakan sakit yang sama seperti Mohoraga, dilahap oleh cacing murka, dan tidak akan pernah terbebas kecuali jiwanya hancur total. Mendengar perkataan Zhao Chen, Mi Chao Si meraung dan mencoba menyerbu Zhao Chen dan yang lainnya. Ingin agar cacing-cacing mengerikan itu melahap mereka juga. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa banyak orang bersamaku. Sayangnya, rumput yang layu akibat digerogoti serangga-serangga pendendam itu telah kehilangan seluruh kekuatannya. Baru beberapa langkah, ia tak mampu lagi bertahan dan roboh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Zhao Chen menatapnya dan berkata, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku punya beberapa pertanyaan. Jika kau menjawabnya dengan jujur, aku bisa membantumu keluar dari kesulitan ini. Kau bisa menghancurkan serangga-serangga pemarah ini? Mata Mi Chao Si berbinar, dan harapan menyala di hatinya. Tidak. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kau akan membantuku menemukan kebebasan? Mi Chao meraung sambil bertanya. Aku bisa membuat jiwamu terbang lebih cepat, jawab Zhao Chen. Jiwa tercerai-berai? Kebebasan macam apa itu? Tanya Mi Chao dengan suara serak. Zhao Chen merentangkan tangannya dan berkata, lebih baik daripada menderita siksaan tak berujung dari serangga murka, kan? Tentu saja, jika kau sanggup menanggung siksaan mereka, abaikan saja apa yang kukatakan. Kuberi kau waktu 3 menit untuk mempertimbangkan. Setelah 3 menit, kita akan pergi dan melanjutkan perjalanan. Oh, ya? Aku hampir lupa mengingatkanmu. Serangga murka ini bisa berevolusi. Dengan setiap tahap evolusi baru, siksaan yang mereka bawa akan berlipat ganda. Lihat, beberapa dari mereka sudah mulai berevolusi. Mi Chao menunduk dan, tentu saja, melihat di antara serangga-serangga pendendam yang merayapi sekujur tubuhnya, 5 atau 6 telah menumbuhkan sayap. Kemudian muncul 50 atau 60, 5 atau 600. Dalam sekejap mata, semua serangga pendendam di tubuhnya telah berevolusi ke tahap kedua. Rasa sakit yang mereka timbulkan bukan hanya berlipat ganda, melainkan meningkat 100 kali lipat.